Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita Babang Zhang Yi yang semakin seru dan menegangkan setiap minggunya. Jadi, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Di kedalaman bumi yang paling bawah, terdapat sebuah gua raksasa tempat berdirinya Kekaisaran Wuluan, yang luasnya secara vertikal hampir setara dengan satu provinsi di negara Huaxu. Dahulu kala, wilayah kuno ini adalah negeri yang makmur dan penuh kejayaan. Namun kini, api perang berkobar di setiap penjuru, menjadikannya tak lebih dari reruntuhan besar dan ladang pembantaian. Makhluk-makhluk mekanis tidak memiliki sedikit pun rasa iba terhadap kaum manusia kadal. Sementara itu, pasukan aliansi dari negara Huaxu justru dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka. Oleh karena itu, operasi pembersihan kali ini benar-benar dilakukan secara menyeluruh. Setiap inci tanah diperiksa menggunakan alat pendeteksi kehidupan. Siapapun yang ditemukan di antara reruntuhan atau tempat perlindungan bawah tanah akan segera digali dan dieksekusi di tempat. Tidak ada sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Di mana-mana hanya terdengar jeritan putus asa kaum kadal yang menanti ajal mereka. Darah hijau membanjiri jalan-jalan, tulang belulang menumpuk di setiap sudut kota, dan tubuh-tubuh mereka dibakar habis oleh makhluk mekanis menggunakan penyembur api. Namun, abu yang tersisa pun tidak akan terbuang percuma. Lebih dari 20 juta manusia kadal, unsur-unsur di dalam tubuh mereka, dapat diolah menjadi pupuk untuk menanam tanaman pangan. Ketika Zhang Yi tiba di kawasan pusat kota, yang terlihat di hadapannya adalah pemandangan seperti neraka di dunia manusia. Namun, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa belas kasihan. Dulu, ketika para kadal itu membantai rakyat Huaxu, mereka juga melakukannya tanpa ampun. Mereka membunuh sejuta jiwa dari bangsanya, maka hari ini, 10 juta nyawa manusia kadal harus dibayar untuk menebusnya. Zhang Yi melangkah menuju kompleks istana, sementara Yang Xin bersama Bam dan Liang Yue segera datang menyambutnya dengan para pengawal mereka. Begitu melihat Zhang Yi, mata Yang Xin memancarkan cahaya gembira, seperti anak kecil yang bertemu saudaranya. Ia berlari dengan semangat dan langsung memeluk pinggang Zhang Yi yang kekar. "Kakak, kau benar-benar hebat. Penjaga gerbang neraka pasti sudah kau kalahkan, kan?" Ia mendongak menatap Zhang Yi dengan mata besar yang penuh harap. Kalau begitu, setelah menyerap kekuatan asalnya, kakak akan menjadi manusia luar biasa terkuat di seluruh dunia. Dan saat itu tiba, bibirnya melengkung membentuk senyum licik, menguasai seluruh dunia dan menyatukan umat manusia bukanlah hal yang mustahil. Zhang Yi hanya bisa tersenyum kaku. Xin, cita-citamu benar-benar tinggi sekali. Namun, ia sendiri tak memiliki ambisi seperti itu. Apalagi untuk menyatukan umat manusia. Bahkan jika hanya diberi wilayah Jiangnan untuk dikelola, ia sudah merasa itu terlalu merepotkan. Memang, kekuasaan terdengar indah, tapi sisi lain dari kekuasaan adalah tanggung jawab, dan Zhang Yi tidak ingin terbebani oleh urusan orang banyak. Namun, kekuatan asal milik Zheng Lou itu hanya sebagian yang berhasil kuserap. Zhang Yi lalu menjelaskan seluruh peristiwa kepada Yang Xin. Setelah mendengar semuanya, mata gadis itu menjadi dalam dan berkilat tajam. "Kakak, justru itu adalah hal yang bagus," katanya sambil tersenyum. "Oh, kenapa begitu?" Zhang Yi berkedip, sedikit heran, karena sebenarnya ia sempat merasa menyesal tidak bisa menyerap semuanya. Yang Xin tertawa kecil. Walaupun kakak menyerap kekuatan asal Zheng Lou, untuk benar-benar mengubahnya menjadi kekuatan pribadi, butuh waktu yang panjang. Bagaimanapun juga, pemahaman kakak terhadap energi ether belum sampai pada tingkat yang sepadan. Tapi Ling berbeda. Dia adalah wadah para 4 ksatria, dan dulunya merupakan tubuh tempur terkuat di alam semesta. Jadi, kekuatan asal yang diserapnya bisa segera diubah menjadi kekuatan tempur nyata. Yang Xin mengelus dagunya, matanya berkilau. "Jika dugaanku tidak salah, kekuatannya sekarang sudah mencapai tingkat tinggi dari Ordo Gereja Hitam. Dan dengan mempertimbangkan tubuhnya yang hampir mustahil dihancurkan,
Melawan kesatria angin pun bukan hal yang mustahil. Kakak, ini benar-benar senjata pamungkas. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum. Kau benar juga. Ini memang lebih baik daripada aku harus menyerap dan mencernanya perlahan. Meskipun ia hanya memegang sekitar 30% dari kekuatan asal Zheng Luo, setelah memberikan sebagian kecil kepada Hou Tu dan menyerap sisanya, hal itu sudah cukup untuk meningkatkan indeks kekuatannya hingga beberapa ribu poin lagi. Menjadi manusia luar biasa memang seperti itu. Semakin tinggi levelnya, semakin lambat peningkatannya, dan semakin tinggi pula kualitas energi yang dibutuhkan. Itu adalah bentuk evolusi. Setiap pejuang kuat menapaki jalannya dengan menumpuk di atas tumpukan mayat musuh-musuhnya. Di sekeliling mereka, api perang masih berkobar, namun istana di tempat itu terasa sangat tenang. Selain mereka berlima, tidak ada satu makhluk pun yang masih hidup. Darah hijau kaum kadal mengotori setiap sudut. Bau amis menyengat hidung, tetapi mereka semua sudah terbiasa dengan itu. Zhang Yi menyapu pandangan ke sekeliling. Dengan kecepatan seperti ini, untuk membersihkan seluruh kekaisaran Wuluan, kita masih membutuhkan waktu setidaknya 3 hingga 5 hari lagi. Xin, bisakah kau hitung seberapa besar hasil kemenangan kita kali ini? Perang besar antar pasukan pada dasarnya adalah pertarungan sumber daya. Dalam perang kali ini, ke-6 distrik besar negara Huaxu memilih untuk percaya kepada Zhang Yi, mempertaruhkan seluruh keberuntungan dan nasib negara mereka. Setiap wilayah mengerahkan semua yang dimiliki, energi, bahan inti, untuk pembuatan dewa mesin, serta pasukan manusia luar biasa paling elit. Sekilas terlihat hanya 50.000 pasukan, tapi sebenarnya itu sudah mencakup seluruh kekuatan nasional. Sedangkan Zhang Yi sendiri, dari semua persediaan yang telah ia kumpulkan selama ini, setidaknya 70% telah habis. Jika hasil perang tidak memuaskan, maka secara sumber daya, Zhang Yi akan benar-benar mengalami kerugian besar. Yang Xin tersenyum miring. Kakak, sepertinya kau belum benar-benar memahami makna dari perang keberuntungan negara. Sekarang, biar aku tunjukkan padamu betapa kayanya hasil kemenangan setelah menaklukkan sebuah peradaban kuno. Dengan menguasai para petinggi kekaisaran, seluruh sumber daya kekaisaran Wuluan kini telah berada dalam genggaman Yang Xin. Ia membawa Zhang Yi menuju ruang rapat khusus milik kaisar dan para menterinya di dalam istana. Ruangan itu dihiasi dengan sangat mewah. Seperti halnya di dunia manusia, emas menjadi lambang kemuliaan. Di bawah gemerlap dekorasi yang penuh kemegahan itu, juga terdapat berbagai perangkat berteknologi tinggi. Saat Yang Xin mengangkat tangannya, ruang di hadapan mereka memunculkan layar raksasa dari udara kosong. Kakak, yang akan kutunjukkan sekarang adalah hasil akumulasi kekayaan kekaisaran Wuluan selama jutaan tahun. Begitu ia selesai bicara, di layar besar itu segera muncul barisan huruf-huruf yang awalnya menggunakan bahasa kadal, namun telah diterjemahkan. Cadangan kristal energi inti kekaisaran 323.325.353.832 kermol. Cadangan bahan bakar fosil yang telah dieksplorasi 537.897.353.235.352 kermol. Produksi tahunan logam vermel kekaisaran 235.352.352 GK. Total nilai cadangan logam vermel kekaisaran 455.335.353.231 GK. Zhang Yi melihatnya dengan kebingungan. Ia hanya menatap layar besar di depannya, di mana deretan data muncul sangat cepat, menampilkan hal-hal yang sama sekali tidak ia pahami, terutama karena satuan-satuannya terdengar asing baginya. Namun ia bisa menebak bahwa itu adalah daftar lengkap sumber daya kekaisaran Wuluan. Zhang Yi tampak kebingungan, dan tentu saja Yang Xin memperhatikan hal itu. Ia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kakak, apakah semua ini membuatmu sulit memahami?" Zhang Yi mengusap hidungnya sambil tersenyum dan berkata, "Kalau aku bisa mengerti ini, berarti aku sudah gila. Tapi kalau dilihat sekilas, rasanya cukup menakjubkan, bukan begitu?"
Ia menunjuk ke arah layar di depannya. Melihat daftar sebesar itu, ia langsung bisa menebak bahwa hasil dari perang kali ini pasti sangat luar biasa. Yang Sinsin tersenyum lembut dan berkata, "Kira-kira bisa dipahami seperti ini. Jumlah sumber daya yang kita peroleh setara dengan 20 kali lipat sumber daya yang dimiliki seluruh umat manusia saat ini." Pfft. Zhang Yi hampir menyemburkan air liurnya. Ia tertegun, matanya melotot. Tubuhnya sampai kaku karena terkejut. Ia menatap layar di depannya dengan tak percaya, lalu tanpa sadar melangkah maju. 20 kali lipat? Sinsin, kau tidak sedang bercanda denganku, kan? 20 kali lipat ya Tuhan. Zhang Yi terus mengulang kata 20 kali seperti orang bermimpi. Meski sebelumnya ia sudah menduga hasil kali ini akan sangat besar, tapi ia sama sekali tidak menyangka akan sebesar ini. Yang Sinsin menghela napas. "Kakak, ini baru daftar yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Faktanya, Kekaisaran Wuluan masih memiliki beberapa area yang sedang dieksplorasi dan belum sepenuhnya ditambang. Jadi, sebenarnya, jumlah total sumber dayanya bahkan lebih besar dari angka ini." Aku merasa ini agak gila," ujar Zhang Yi sambil menghela napas, masih sulit mempercayainya sepenuhnya. Tidak ada yang aneh dengan itu. Peradaban manusia di permukaan memang hampir tidak pernah benar-benar mengeksplorasi isi planet ini. Sebenarnya, hal-hal paling berharga justru berada jauh di bawah tanah, di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Selain itu, Kekaisaran Wuluan sudah berdiri selama lebih dari 100 juta tahun. Akumulasi sejarah mereka tentu bukan main-main. Yang Sinsin menatap Zhang Yi dengan serius. Kalau bukan karena mereka takut berkembang terlalu cepat hingga memancing serangan dari peradaban bawah tanah lainnya, juga karena takut menerima hukuman dari Sang Pencipta, kekuatan mereka sekarang pasti jauh lebih besar dari ini. Tapi mereka memang sengaja menahan laju perkembangan mereka. Mereka mengumpulkan sumber daya sebanyak ini, mungkin awalnya untuk menunggu saat di mana batas-batas luar dunia mulai melemah, lalu memanfaatkan semua ini untuk menjadi penguasa mutlak. Ia memiringkan kepala sedikit dan tersenyum nakal seperti iblis kecil. Hanya saja, sayangnya semua ini sekarang sudah menjadi milik kita. Zhang Yi mengangguk. Tatapannya masih terpaku pada layar yang terus menampilkan daftar yang tampaknya tak berujung. Setiap baris tulisan di layar itu mewakili jumlah sumber daya yang tak terbayangkan. Orang-orang Kekaisaran Wuluan ini benar-benar luar biasa, ujar Zhang Yi tulus. Dengan begini, sumber daya yang ia habiskan selama operasi ini bukan hanya tertutupi, tapi bahkan keuntungan yang ia dapatkan bisa berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hasil sebesar ini membuat Zhang Yi merasa amat puas. Tak heran sejarah selalu dipenuhi perang dan kekacauan. Karena merampas sumber daya lewat perang jauh lebih cepat dan banyak hasilnya dibanding membangunnya sendiri dengan susah payah. "Ini bukan salahku," gumam Zhang Yi dengan datar. "Kalau mau menyalahkan, salahkan saja mereka karena memilih lawan yang salah." Ia melambaikan tangan, memerintahkan para prajuritnya untuk menghabisi sisa-sisa bangsa kadal. Tentu saja, wilayah-wilayah penting sudah lebih dulu diamankan oleh pasukan mekanik di bawah komando. Yang Sinsin dijaga ketat oleh unit-unit tempur berat. Orang yang datang kali ini terlalu banyak, semuanya adalah elit dari berbagai wilayah. Ia tidak mau ada yang mengambil kesempatan untuk mencuri sumber daya strategis. Barang-barang itu nanti akan dibagikan oleh Zhang Yi sendiri. Hanya yang diberi izin olehnya yang boleh mengambilnya. Zhang Yi lalu berjalan menuju ruang pertemuan, dan pandangannya langsung tertuju pada sebuah tahta emas raksasa yang berdiri megah di tengah ruangan. Tahta itu begitu agung, memancarkan aura kekuasaan yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasa kagum dan penuh imajinasi. Zhang Yi melangkah maju dan duduk di atas tahta emas itu dengan santai. Sekarang saatnya memanen hasil kemenangan ini. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memberi perintah lantang. Kecuali gudang sumber daya utama dan fasilitas penting, semua hasil rampasan lainnya boleh kalian ambil untuk diri kalian sendiri.
asalkan bukan benda strategis yang sangat penting. Kekaisaran Wuluan amatlah kaya. Bahkan rumah-rumah rakyat biasa pun memiliki banyak barang yang sangat berharga bagi manusia. Mulai dari bahan makanan, logam mulia, sampai pesawat terbang kecil dan mesin-mesin canggih. Zhang Yi memang sengaja membiarkan para prajuritnya menikmati sebagian hasil rampasan itu, agar mereka merasakan manisnya kemenangan. Mendengar perintah Zhang Yi, para prajurit itu pun bersorak penuh semangat dan semakin gencar melakukan pencarian. Bagi Zhang Yi, sumber daya itu mungkin tidak terlalu berarti, tapi bagi mereka, nilainya sangat besar. Hanya stok makanan yang disimpan oleh bangsa kadal saja sudah cukup untuk membuat satu keluarga manusia bisa makan selama beberapa bulan. Di zaman akhir seperti ini, makanan adalah mata uang yang paling berharga. Apalagi jika mereka berhasil menjarah gudang milik para bangsawan dan saudagar besar, jumlah persediaannya bisa sangat melimpah. Zhang Yi tidak membatasi pengambilan makanan. Ia membiarkan para prajurit mengambil sesuka hati, karena di kota Tianhai sendiri, yang memiliki puluhan ribu penduduk, pasokan makanan tidak pernah menjadi masalah. Jangan biarkan satu pun kadal lolos. Zhang Yi menekankan perintah itu dengan tegas. Dari earphone-nya terdengar suara Lu Keran. "Tenang saja, Kak. Tak satu pun dari mereka akan lolos." Lu Keran sedang duduk santai di ruang kendali. Sebatang permen di mulutnya, dua kakinya yang putih mulus berselonjor di atas meja kontrol. Di sekelilingnya, layar-layar besar menampilkan peta seluruh wilayah Kekaisaran Wuluan. Di bawah kendalinya, setiap kapal yang mencoba melarikan diri langsung dihantam oleh sinar laser dari kapal perang utama. Semua jalan pelarian telah diputus total. Zhang Yi mengelus dagunya. Apakah mungkin mereka punya jalur pelarian lain? Mungkin ada yang sudah disiapkan sejak awal. Ia tahu pepatah kelinci licik punya 3 sarang, dan firasatnya mengatakan bahwa musuh secerdik Kekaisaran Wuluan pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika posisinya tertukar, ia juga akan melakukan hal yang sama. Menyiapkan berbagai kemungkinan untuk bertahan hidup di dunia bawah tanah yang penuh bahaya. Yang Xingxin menghampiri Zhang Yi dan berkata, mereka memang sudah menyiapkan sesuatu. Beberapa bangsawan muda dan ilmuwan sudah lebih dulu dikirim pergi, tapi aku sudah mengirim orang untuk mengejar mereka. Zhang Yi menatapnya serius. Siapa yang kau kirim? Bisa dipercaya. Masalah ini terlalu penting untuk disepelekan. Melepaskan satu musuh saja bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi Huaxu di masa depan. Senyum yang muncul di wajah Yang Xinxin adalah senyum yang sangat dikenal Zhang Yi. Senyum gila khas dirinya. Yang aku kirim adalah orang mereka sendiri. Sekitar 1.800 km dari Kekaisaran Wuluan, di arah tenggara, pelaksanaan proyek pelarian bawah tanah telah mencapai tahap akhir. Sebuah kapal selam tanah berhasil menembus lapisan batu yang tebal dan akhirnya tiba di sebuah gua besar di kedalaman bumi. 2 pengawal setia mengawal lebih dari 100 keturunan bangsawan dan keluarga kerajaan yang berbakat keluar dari kapal. Gua itu sangat luas, dinding-dindingnya dipenuhi kristal berwarna kuning kehijauan yang memancarkan cahaya lembut. Para kadal muda itu masih tampak cemas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di kekaisaran mereka. Seorang pengawal maju dan menenangkan mereka. Pangeran Ace, ini adalah markas perlindungan nomor 1. Tempat ini sama sekali terputus dari komunikasi dengan kekaisaran. Jika perang telah berakhir, Yang Mulia Kaisar pasti akan mengirim seseorang untuk menghubungi kita. Jangan khawatir, tempat ini memiliki sumber daya yang melimpah dan persediaan kebutuhan hidup yang lengkap. Bahkan, jika kekaisaran benar-benar hancur, kita masih bisa membangun kembali sebuah peradaban baru di sini. Pangeran Mahkota Ais, pewaris kerajaan Wuluan, mengenakan pakaian tempur berwarna emas gelap dan kerutan kekhawatiran masih tersisa di antara alisnya. Ia melangkah mendekat, melihat ke dalam gua raksasa itu, yang sudah berisi gudang dan rumah-rumah yang disiapkan sebelumnya. Di sekelilingnya berderet kristal-kristal berwarna kuning kehijauan. Semuanya adalah kristal energi kelas sangat tinggi. Tempat ini benar-benar merupakan tempat perlindungan yang sangat sempurna. Terletak sangat jauh dari kerajaan Wuluan, dan koordinat lokasinya hanya diketahui oleh sejumlah kecil pejabat tinggi kerajaan.
Ia merenggangkan kedua tangannya ke belakang, menundukkan kepala sambil termenung, lalu berkata, "Aku berharap tidak terjadi apa-apa pada kerajaan." Jika tidak, kata-kata itu menumpuk beban yang harus ia pikul untuk memulihkan kerajaan. Beban yang terlalu berat. Para pengawal yang setia segera berkata, "Para dewa akan melindungi kerajaan Wuluan. Namun, Yang Mulia Pangeran Ais, bila kerajaan benar-benar binasa, kami berharap Anda segera dimahkotai dan naik takhta. Pimpinlah api leluhur klan Wuluan, bangun kembali peradaban." Ais mengangguk, dan di matanya menyalip secercah cahaya keteguhan. Sebagai pewaris kerabat kerajaan, sejak kecil ia telah menerima pendidikan terbaik, diajari bagaimana menjadi seorang penguasa yang layak. Ais berbalik dan segera memberi perintah kepada para bangsawan yang ada di sekitarnya. "Ka'arlga, periksa gudang di bawah, hitung semua persediaan dengan teliti. Kita harus bersiap untuk perang berkepanjangan. Gursde, atur tempat tinggal mereka, dan pelajari pula kondisi geografis seluruh gua bawah tanah ini." Ais memimpin semuanya dengan tertib, membuat para bangsawan pengungsi muda itu cepat menemukan pegangan mental. Mereka tak sempat terlalu khawatir soal urusan kerajaan. Masing-masing segera tenggelam dalam kesibukan kerja. Beberapa jam kemudian, tempat ini sudah tersusun rapi dan teratur. Dalam hati mereka tumbuh harapan tak terhingga, merasa telah melakukan persiapan terburuk. Ais merenggangkan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di tempat yang tinggi menatap pangkalan perlindungan di bawah, lalu menghela napas. "Dengan sumber daya besar seperti ini, meski kerajaan hancur dalam perang ini, aku tetap bisa melestarikan api keturunan. Klan Wuluan tidak akan punah begitu saja." Suatu ketika kata-katanya belum habis, tiba-tiba terdengar deru gemuruh. Jantung Ais terkejut. Ia berbalik dengan cepat. Jalur yang mereka lalui semula sebenarnya telah mereka tutup, tetapi suara itu terdengar dari situ. Secara teori, hanya beberapa anggota inti keluarga kerajaan yang tahu tentang terowongan ini. Semua orang terperangah. Dua pengawal setia itu juga mengangkat senjata mereka dan mengarahkan pada depan. Boom! Sebuah kapal selam bawah tanah menabrak bongkahan batu yang menutup jalan dan muncul di hadapan mereka. Melihat kapal selam itu, suasana hati semua orang sedikit lega, karena itu adalah kapal milik keluarga kerajaan. Kemudian, kapal selam itu membuka palka, dan keluar seorang kadal tua berambut memutih, berpakaian gemerlap, tampak arif dan karismatik. Ketika Ais melihatnya, matanya segera berkilau, dan ia menghela napas lega. "Paman Zankar, melihat Anda di sini membuatku tenang. Sepertinya krisis di kerajaan sudah diatasi." Zankar tersenyum ramah memandang Ais yang penuh harap dan orang-orang lainnya. "Iya, bertemu kalian membuatku senang juga. Tentu saja, karena sekarang aku bisa menurut perintah Tuan untuk membunuh kalian semua." Setelah ucapan itu, suasana langsung berubah menjadi sangat tegang. Tatapan Zankar berubah menjadi bengis. Darah klan Wuluan harus dibersihkan habis. Kalian semua harus mati. Begitu ia selesai berbicara, puluhan unit makhluk mesin tempur tiba-tiba melompat keluar dari dalam kapal selam. Makhluk-makhluk baja itu mengarahkan laras senjata hitam mereka ke para sisa api keturunan kerajaan Wuluan yang berdiri di hadapan mereka, Paman Zankar. Ais tidak mengerti apa yang terjadi. Ia berteriak putus asa dan marah, namun tidak ada yang memberikan penjelasan padanya. Satu demi satu sinar laser mengoyak tubuh mereka, meskipun dua pengawal setia itu buru-buru melompat maju untuk menahan. Tetapi mereka hanya memiliki tingkat delta terbaik. Bagaimana mungkin mereka mampu menahan serangan puluhan mesin tempur sekaligus? Dalam sekejap, tubuh mereka berlubang bagai saringan. Para pemuda kadal itu meratap putus asa, melepaskan kemampuan mereka untuk melawan dan mencoba melarikan diri. Mereka semua berpotensi besar, mempunyai keturunan yang luar biasa. Bila tumbuh dewasa kelak, dalam generasi ini mungkin akan lahir lebih dari 3 insan anomali bertingkat Ipsilon. Hanya saja hari ini, mereka tidak diberi kesempatan untuk tumbuh. Sinar laser tanpa ampun menerobos angkasa, mengoyak mereka satu persatu hingga berkeping-keping.
Dalam waktu tidak sampai 1 menit, di tempat itu tidak tersisa seekor makhluk hidup pun. Benar, sama sekali tidak ada yang hidup. Sang bangsawan kadal yang memimpin perjalanan itu, setelah menyelesaikan tugasnya, menutup akhir hidupnya dengan tersenyum. Ia menekan pistol ke pelipisnya dan menarik pelatuk. Perintah Tuan, semua kadal harus mati, termasuk aku sendiri. Makhluk-makhluk mesin berjalan mendekat dan mengumpulkan semua jenazah di tanah. Mereka harus memastikan semuanya benar-benar mati, sehingga sampel biologis diambil untuk dibawa dan dicocokkan dengan basis data biologi Kerajaan Wuluan. Jangan lihat pembersihan kadal ini tampak kasar. Sesungguhnya setiap kadal yang dibunuh datanya diunggah ke basis data untuk dicocokkan satu persatu. Jika setelah perang selesai jumlah orang tidak cocok, maka sang penanggung jawab wilayah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pembersihan kadal selesai. Sebuah makhluk mesin melaporkan keadaan di sini kepada Yang Sinsin. Yang Sinsin menatap dengan tenang. Saat ini, kita telah memperoleh banyak sekali sumber daya. Zhang Yi bersama Yang Sinsin dan beberapa orang lainnya datang ke atas istana. Di sini adalah titik tertinggi Kerajaan Wuluan, dapat melihat seluruh Kerajaan Wuluan. Suara teriakan dan pertempuran terus terdengar di telinga, tetapi Zhang Yi tak sempat memikirkan pemandangan itu. Pikirannya sedang menghitung hal lain. Jika dibandingkan dengan planet raksasa, ruang yang ditempati Kerajaan Wuluan ini tampak sangat sempit. Bahkan ruang hidup bagi 6 generasi manusia di seluruh permukaan hanya sebatas lapisan tipis di kulit planet ini. Sukar dibayangkan berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam planet ini. Berapa banyak peradaban kuno kuat yang terpendam. Ia meraba dagunya. Pertempuran kita ini seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan besar. Jadi, wilayah Kerajaan Wuluan ini aman sepenuhnya. Mendengar Zhang Yi berkata demikian, Yang Sinsin segera mengerti rencananya. Kakak, kau bermaksud menjadikan tempat ini sebagai pangkalan perlindungan kita kelak? Zhang Yi tersenyum tipis, bertanya pada Yang Sinsin. Bagaimana menurutmu? Tempat ini sangat besar. Bahkan menampung seluruh populasi negara Huaxu sekarang tidak akan menjadi masalah. Kita harus bersiap lebih awal. Mungkin suatu hari nanti kita juga perlu bersembunyi dan hidup di sini. Ia meregangkan badan malas. Aku sebenarnya tidak menuntut banyak. Tempat ini luas, ada langit dan awan. Hanya perlu membuat 1 matahari buatan dan 1 bulan buatan, maka rasanya tidak akan berbeda jauh dari luar. Mata Yang Sinsin sedikit menunduk, bulu matanya panjang, hitam berkilau. Ketika ia merenungkan sesuatu, ia selalu memberi kesan dingin dan sulit didekati. Tak lama kemudian, ia mengangkat kepala, lalu dengan serius berkata kepada Zhang Yi, "Kupikir tempat ini belum begitu aman." Zhang Yi bertanya, "Mengapa?" Yang Sinsin tersenyum. Kalau tempat ini benar-benar begitu baik, lalu kenapa Kekaisaran Wuluan masih menyerang negara Huaxu? Kata-kata itu membuat Zhang Yi terkekeh kering. Kamu juga ada benarnya. Dunia ini luas sekali. Apa yang tampil di hadapan mereka hanyalah sebagian sangat kecil. Jadi tidak perlu tergesa-gesa memikirkan penyusupan ke dunia bawah tanah sekarang juga. Yang Sinsin berkata, namun jika tidak memikirkan orang sebanyak itu, hanya memperhitungkan puluhan ribu penduduk kota Tianhai kita, ada tempat yang lebih baik. Ia membuka perangkat pintar dan memproyeksikan pemandangan basis pengungsian nomor 1 kepada Zhang Yi. Orang-orang Kekaisaran Wuluan sendiri juga tahu, tempat ini belum cukup aman. Jadi pada jarak 180 km dari sini, sedikit di bawah permukaan, mereka membangun 1 basis pengungsian lagi. Ya, ada 2 basis lainnya yang serupa. Aku sudah menyuruh orang pergi memberantas sisa-sisa kadal manusia di sana. Tempat ini cukup rahasia. Kekaisaran Wuluan membangunnya untuk menyimpan api harapan. Ruangannya cukup menampung puluhan ribu orang, juga memiliki tanah subur untuk menanam tanaman, serta sejumlah besar kristal energi. Zhang Yi tersenyum melihat pemandangan itu, lalu mendekat ke telinga Yang Sinsin. Tempat-tempat itu hanya rahasia yang kita tahu. Ia belum berencana memberitahukan keberadaan ketiga basis pengungsian itu kepada orang-orang daerah lain. Tak lama kemudian,
Sisa-sisa api harapan bangsa Wuluan di 2 basis pengungsian lainnya juga dibersihkan habis. Sampel biologi mereka dibawa kembali, dan baru setelah dipastikan semuanya mati, barulah dihentikan. Dengan demikian, harapan yang diwariskan Kekaisaran Wuluan telah diputus oleh tangan Zhang Yi sendiri. Namun Zhang Yi belum segera menyalurkan berita ini ke permukaan dan kepada orang-orang wilayah besar itu. Pada kedalaman bawah tanah lebih dari 20.000 meter, sinyal sulit dikirim kembali. Tapi manusia selalu punya banyak cara untuk menyampaikan sinyal balik. Sebenarnya, setelah para jenderal perisai perak tewas satu persatu dan Zhang Yi membunuh Zheng Lo, sehingga kemenangan dipastikan, para makhluk aneh dari berbagai wilayah besar lalu menggunakan alat pemancar sinyal kuat yang mereka bawa untuk mengirimkan informasi tempat ini ke wilayah mereka masing-masing. Hanya saja, tidak satu pun sinyal itu benar-benar meninggalkan dunia bawah tanah. Di atas langit, 3 kapal perang super milik Lukeran sambil berjaga-jaga terhadap Kekaisaran Wuluan juga menyadap berbagai pesan mereka. Informasi-informasi itu berasal dari makhluk aneh tingkat Epsilon di berbagai wilayah. Setelah menerima semuanya, di wajah Lukeran terpancar senyum mengejek. Kakakku memang tidak salah. Kalian para bangsat ini begitu menang langsung mulai berpikir busuk. Namun maaf sekali, perang ini kalian ditakdirkan hanya menjadi pemeran pendukung. Jadi, ketahuilah posisi kalian, dasar bajingan. Lukeran mengerutkan alis, tatapannya penuh kemarahan. Jangan menginginkan hal yang bukan milikmu. Ia memotong semua informasi orang-orang itu, lalu meneruskannya ke Zhang Yi dan Yang Xingxin. Setelah membaca, Zhang Yi sekilas tersenyum, tidak mempedulikan. Aku juga harus mulai bekerja. Ia memandang Yang Xingxin. Semua titik penimbunan bahan peledak pada sistem penghancur diri tercatat semua, kan? Yang Xingxin mengangguk dan membagikannya kepada Zhang Yi. Baik. Zhang Yi membawa Yang Xingxin, lalu langsung menyelam ke bawah tanah. Pertama-tama ia mengambil semua bahan peledak sistem bunuh diri yang disembunyikan Kekaisaran Wuluan. Seluruh sistem sekarang sudah dikendalikan oleh Yang Xingxin, sehingga melepas bahan peledak sangatlah mudah. Sistem ledakan yang tersebar di seluruh Kekaisaran Wuluan, yang mampu meledakkan puluhan ribu hingga ratusan ribu kilometer persegi menjadi abu, jelas merupakan sebuah sistem energi yang sangat mengerikan. Zhang Yi menemukan bahwa bahan peledak itu memang berbeda jauh dari bahan peledak yang dipakai manusia. Bukan bubuk mesiu, bahkan bukan material nuklir, melainkan sejenis kristal energi khusus. Ternyata, sistem energi yang digunakan peradaban kuno dunia bawah berbeda total dari kita. Mereka menduduki sumber daya paling berharga di permukaan planet, hanya menyisakan bahan bakar batu murah dan tidak efisien untuk kita. Hah, tapi sekarang semua itu milikku. Zhang Yi membongkar satu persatu. Energi-energi berharga itu jumlahnya sangat besar. Bisa dipakai untuk membangun kembali pasukan mekanis raksasa, memberi daya bagi kapal perang supernya. Bahkan bisa digunakan untuk menciptakan sesuatu yang jauh melampaui peradaban manusia saat ini. Super Dewa Kematian Cinta. Dalam waktu 2 jam, Zhang Yi telah berkeliling ke seluruh titik penimbunan bahan peledak Kekaisaran Wuluan dan mengumpulkannya semua. Setelah itu, ia menuju ke berbagai daerah tambang energi, gudang, pabrik persenjataan, pabrik pemrosesan, serta semua wilayah penyimpanan bahan strategis lainnya. Ia menarik hampir semua sumber daya bernilai Kekaisaran Wuluan masuk ke ruangannya yang berbeda dimensi. Tindakan sebesar ini tentu tidak mungkin luput dari perhatian orang lain. Di wilayah besar Shengjing, Shang Dawen menyaksikan dengan mata terbuka bagaimana seluruh gudang kristal energi itu hanya dengan gerakan tangan Zhang Yi dimasukkan ke dalam ruang antar dimensi. Seluruh gudang bawah tanah yang besar itu, seperti bukit yang menjulang, terangkat dan jatuh ke dalam ruang antar dimensi milik Zhang Yi. Shang Dawen yang sedang dalam perjalanan tak jauh dari situ, melihat pemandangan itu lalu berhenti di tempatnya, mulutnya ternganga, matanya penuh tak berdaya. Zhang Yi melihatnya. Shang Dawen segera tersenyum dan memberi salam. Hei, Tuan Kekacauan. Tidak kusangka keadaan Anda terlihat begitu baik. Shang Dawen dalam hati tercengang. Ia tahu setelah Zhang Yi mengalahkan Zheng Lo, orang-orang telah terkejut oleh kekuatan Zhang Yi saat ini.
Namun tak ada yang lebih mengejutkan daripada melihat Zhang Yi tanpa seberkas luka pun. Ia tidak tahu cara apa yang dipakai Zhang Yi. Tapi ia tahu Zhang Yi membunuh Zheng Lao. Bukan sekadar mengalahkan, melainkan membunuh. Memenangkan lawan yang kuat tidaklah sulit. Jika ada perbedaan kekuatan, dalam keadaan bertempur performa sedikit lebih baik bisa membawa kemenangan. Namun saat seorang makhluk aneh tingkat kesatria benar-benar berniat melarikan diri, siapa yang bisa membunuhnya? Mereka semua sangat tahu kekuatan penjaga gerbang kematian dunia bawah. Itu adalah kekuatan mengerikan yang pernah cukup untuk menghancurkan seluruh negara Huaxu. Bahkan dia sendiri tidak bisa lolos dari tangan Zhang Yi. Sementara Zhang Yi sepenuhnya tanpa bekas luka, tampak masih penuh tenaga untuk mengumpulkan barang. Shang Daowen yang tadinya penuh kata-kata, kini tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Ia membungkuk memberi hormat kepada Zhang Yi. Sikapnya amat rendah hati. Zhang Yi hanya berkata ringan padanya, "Setelah membersihkan Kekaisaran Wuluan, bahan-bahan ini akan kubagikan. Apa yang seharusnya menjadi milik kalian tidak akan kurampas sedikit pun." Setelah berkata demikian, Zhang Yi tidak menoleh pada Shang Daowen, ia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Detik berikutnya sudah berada 4 kilometer jauhnya. Shang Daowen menatap jauh ke arah Zhang Yi, barulah ia berani bernapas lega. Kini ia merasakan, jika Zhang Yi mau, ia bisa dibunuh seketika. Zhang Yi sama sekali tidak bersembunyi, ia langsung menyita hampir seluruh sumber daya strategis dari Kekaisaran Wuluan. Sisa-sisa yang tak seberapa, seperti bahan makanan, dan sebagian kecil peralatan mekanis canggih, ia tinggalkan untuk orang-orang di 6 wilayah, agar mereka bisa ikut merasakan sedikit keuntungan. Meskipun pihak 6 wilayah telah mengirimkan pesan ke markas pusat, namun karena tidak mendapat balasan dalam waktu lama, mereka pun menyadari bahwa jalur komunikasi telah diblokir. Tak seorang pun berani bertindak gegabah. Dalam pertempuran ini, kekuatan yang ditunjukkan tim dari kota Tianhai cukup untuk memusnahkan mereka semua dengan mudah. Di hadapan kekuatan absolut, sisa-sisa niat tersembunyi di hati mereka pun sepenuhnya lenyap. 1 hari pun berlalu begitu saja. Kekaisaran Wuluan masih menampilkan pemandangan indah penuh kobaran api dan asap perang, sementara jeritan menyedihkan para manusia kadal terdengar begitu menyenangkan di telinga para pemenang. Barulah kemudian Zhang Yi membuka saluran komunikasi, mengirimkan kabar kemenangan kepada para petinggi di 6 wilayah. Kekaisaran Wuluan sudah ditaklukkan. Selanjutnya, kami akan butuh beberapa hari untuk membersihkan medan perang, jadi jangan khawatir. Kata-kata yang sederhana itu sudah cukup untuk membuat para pemimpin 6 wilayah begitu bersemangat hingga kehilangan kendali. Sialan, luar biasa. Di wilayah Laut Timur, Ling Guangxiao menepuk meja dengan keras sambil berdiri, bahkan tak peduli bahwa telapak tangannya sampai memerah. Matanya dipenuhi urat darah. Sejak kemarin, sejak pasukan besar berangkat hingga saat ini, ia belum memejamkan mata sedikit pun. Ia benar-benar tak bisa tidur. Pertempuran untuk nasib bangsa. Jika gagal, seluruh negeri Huaxu mungkin akan lenyap dari dunia. Bagaimana mungkin ia tidak cemas? Faktanya, bukan hanya dia. Malam itu, tidak satu pun dari para pemimpin 6 wilayah yang mengetahui situasi sebenarnya bisa memejamkan mata. Oleh sebab itu, wajar jika kegembiraan Ling Guangxiao tak bisa dibendung. Ia mondar-mandir di dalam kantornya, tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Hahaha, Zhang Yi, kau gila hebat, kau benar-benar luar biasa. Kegembiraan yang membuncah membuat sang dewa perang tua itu tak bisa menahan diri dari mengumpat tanpa memperhatikan citranya sebagai panglima. Sementara itu, di wilayah barat daya, kedua saudara Sangzu sedang berada di kuil, berdoa bagi keselamatan pasukan besar. Begitu mendengar kabar kemenangan, keduanya saling bertukar pandang dan menampakkan senyum lega di wajah mereka. Sebagai biksu, seharusnya mereka menyingkirkan 6 nafsu duniawi. Namun keduanya adalah biksu yang telah keluar dari dunia, yang menerima keberadaan sisi fana di dalam diri mereka dengan lapang dada. Amitabha. Tuan Hundun memang layak disebut reinkarnasi dari Guru Padmasambhava. Menurutku, ia bahkan tak seharusnya disebut reinkarnasi dari Padmasambhava.
Sang guru hanya mampu menaklukkan bangsa iblis di negeri iblis, sementara Tuan Hundun jauh lebih hebat darinya. Kalau begitu mulai sekarang, kita umumkan saja kepada dunia bahwa dia adalah reinkarnasi Buddha. Berlebihankah? Luoju hanya bisa menggeleng tak berdaya. Tak lama kemudian, di kalangan sekte Tantra pun mulai beredar kabar. Sang Zu berkata bahwa Tuan Hundun telah melampaui kedudukan Buddha dalam ajaran mereka. Di wilayah Jiangnan, setelah menerima kabar dari Zhang Yi, Zhuzheng menghela napas panjang penuh kelegaan. Kalau sudah menang, cepatlah kembali. Selama kalian tidak ada, aku selalu merasa khawatir. Kegembiraannya wajar, tapi ia juga masih takut jika Gao Changkong akan datang menuntut balas. Namun hingga kini, rasa gentar terhadap Zhang Yi sudah benar-benar hilang dari hatinya. Manusia hanya akan iri dan takut pada mereka yang dulunya lebih lemah, namun kini melampaui dirinya sedikit. Namun, ketika seseorang sudah jauh melampaui, rasa itu akan berubah menjadi kekaguman. Zhu Cheng kini mulai mengagumi Zhang Yi. Bercanda, bagaimana mungkin seseorang yang mampu memusnahkan peradaban bawah tanah peduli pada kekuasaan kecil seperti yang dimilikinya di wilayah Jiangnan? Sekarang, Zhu Cheng hanya berpikir, bagaimana caranya bisa menempel erat pada Zhang Yi di masa depan? Reaksi dari setiap wilayah serentak menggema dengan semangat yang tak terbendung. Dalam waktu 1 hari itu, tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi di negeri Huaxu. Karena seluruh operasi militer besar-besaran dilakukan secara diam-diam, berkat cara Zhang Yi memindahkan pasukan dengan rahasia, dunia luar pun sama sekali tidak menyadarinya. Ditambah lagi, karena perang berlangsung di bawah tanah, hingga kini, tak ada satupun pihak luar yang tahu bahwa Kekaisaran Wuluan yang dulu sombong, tak terkalahkan telah hancur di tangan pasukan gabungan Huaxu. Di wilayah Shengjing, Meng Yuanjun menembus badai salju dari utara, mendorong pintu kuil Dewa Bumi Houtu dengan penuh semangat. Ia berkata dengan gembira, "Houtu, kita menang! Kita menang! Hanya dalam 1 hari, Kekaisaran Wuluan musnah. Ini pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya." Wajah Meng Yuanjun berseri-seri. Ia berjalan hilir mudik di dalam kuil dengan gembira. Lihatlah dunia hari ini. Negara mana yang memiliki kekuatan seperti ini? Mulai sekarang, negeri Huaxu berdiri di puncak dunia. Dan setelah kemenangan ini, kekuatan manapun harus berpikir 1000 kali sebelum berani menentang kita. Houtu perlahan membuka matanya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun matanya tampak lebih lembut. Ia dapat merasakan boneka yang dikendalikannya telah digunakan, menandakan bahwa Zhang Yi pasti sudah bertarung sengit dengan Zheng Lou. Sayang sekali, ia harus tetap berjaga di negerinya sendiri dan tak bisa turun langsung ke medan perang. Namun, Zhang Yi tetap menang. Ia memimpin pasukan Huaxu meraih kemenangan mutlak dengan kecepatan yang luar biasa. Benar-benar menakutkan. Houtu bergumam pelan. Meng Yuanjun tertegun. "Houtu, apa yang kau katakan?" Houtu menjawab, "Aku bilang, orang yang disebut Hundun itu benar-benar menakutkan." Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng dan berkata pelan, "Tidak. Lebih tepatnya, mereka semua benar-benar menakutkan." Kegembiraan Meng Yuanjun sedikit mereda. Ia berpikir sejenak, lalu bertanya, "Maksudmu, tim Hundun yang menakutkan?" Ia tersenyum. "Tapi menurutku itu bukan hal buruk. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula negeri Huaxu." Houtu tidak menjawab lagi. Ia hanya merasa sedikit iri. Meski selama ini ia menganggap dirinya orang yang tenang dan tak haus akan nama besar, tak peduli pada gelar petarung terkuat negeri Huaxu. Namun kini, Zhang Yi begitu cepat menyalip ketenarannya, bangkit menjadi sosok luar biasa yang melampaui batas manusia. Di dalam hatinya, ada sedikit rasa tak rela. Ternyata, ia pun tidak setenang yang ia bayangkan. Bagaimanapun juga, ini semua kabar baik. Sudah cukup. Ia menarik napas panjang, bangkit dari duduknya, lalu menatap Meng Yuanjun dengan tenang. "Bagaimana dengan hal-hal yang kusuruh kau persiapkan? Sudah sejauh mana?" Senyum di wajah Meng Yuanjun perlahan memudar. Suaranya menjadi tenang. "Sudah hampir siap. Kau ingin melihatnya sekarang?" Houtu mengangguk. "Mari kita lihat." Meng Yuanjun mengulurkan tangan, mempersilakannya keluar dari kuil Dewa Bumi.
Keduanya naik mobil menuju sebuah fasilitas penelitian rahasia di pusat kota Shenzhen. Tempat itu terletak di kedalaman lebih dari 1.000 meter di bawah tanah. Dilihat dari skalanya, fasilitas ini tak kalah dengan pusat penelitian di wilayah Jiangnan, bahkan mungkin lebih luas. Dahulu, demi membangun basis penelitian ini, mereka sampai meminta Zhong Yue untuk turun tangan, membuka ruang bawah tanah yang sangat besar. Kini, meski orang itu telah tiada, fasilitas ini justru semakin berkembang dan membesar. Keduanya melewati lorong-lorong panjang dengan penjagaan ketat, hingga akhirnya tiba di ruang bawah tanah yang sangat luas. Melalui dinding kaca, di hadapan mereka tersaji pemandangan menakjubkan. Bertumpuk-tumpuk, ratusan ribu kapsul nutrisi kecil, berjajar dalam barisan tak berujung. Di laboratorium bawah tanah kawasan Agung Shenzhen, terdapat ruang besar yang suram dan remang. Di dalamnya berderet-deret tabung nutrisi. Cairan nutrisi berwarna kuning pucat memenuhi wadah transparan yang panjangnya hanya sekitar 30 cm. Di atas wadah itu terhubung pipa-pipa yang menyalurkan berbagai zat nutrisi ke dalamnya. Seluruh ruang bawah tanah itu amat luas. Dari balik dinding kaca, bahkan tidak terlihat ujungnya. Namun, dalam kegelapan samar itu, bisa terlihat ada sesuatu di dalam tabung-tabung nutrisi yang bergerak perlahan, seolah menggeliat. Hou Tu menatap sekilas, lalu perlahan menutup matanya. Meng Yuanjun menyilangkan tangan dan berkata, "Sulit diterima, ya? Tapi tak perlu begitu. Dari sudut pandang bioteknologi, mereka sekarang belum bisa disebut manusia." Hou Tu menarik napas dalam-dalam. Ketika ia membuka mata lagi, sorot matanya sudah setenang permukaan air telaga. "Tidak apa-apa. Di sini ada berapa banyak?" "Gelombang pertama sekitar 60.000. Kami sudah melakukan eksperimen. Pada bulan keempat masa embrio, akan muncul reaksi spiritual. Jadi bisa disimpulkan, pada bulan keempat, aturan dunia ini akan memasukkan pecahan eter ke dalam tubuh embrio manusia." Meng Yuanjun tersenyum kecil. "Aneh, ya? Bayi dalam tahap embrio justru memiliki spiritualitas yang lebih murni daripada orang dewasa. Laboratorium bawah tanah yang luas itu memang digunakan untuk menciptakan embrio manusia dengan teknologi biologi canggih. Setelah 2 kali zaman mutasi besar, para manusia luar biasa tersebar di mana-mana, dan di antara mereka banyak yang ahli dalam bioteknologi. Mengkloning sel punca dan memproduksi embrio secara massal sebenarnya bukan hal yang sulit. Kesulitannya justru terletak pada satu hal. Jika teknologi dipakai untuk mempercepat pertumbuhan embrio, kualitasnya akan menurun drastis. Bahkan bisa melahirkan tanpa otak, sebuah cangkang kosong yang tak bisa menerima kekuatan spiritual. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membiarkannya tumbuh secara alami. Waktu 4 bulan adalah yang tercepat sejauh ini untuk mendapatkan embrio yang memiliki daya spiritual. Hou Tu menyentuh lembut dinding kaca di depannya dan berkata lirih, "Saat aku pergi ke bawah pegunungan Qinling, aku bertemu dengan seorang tetua dari ras naga. Ia memberi peringatan samar kepadaku bahwa generasi manusia sekarang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh ras lain. Setelah kembali, aku terus berpikir, apa sebenarnya keunggulan itu? Apa yang hanya bisa dilakukan oleh manusia generasi ini? Kemudian, aku mulai meneliti sejarah, bahkan sejarah peradaban purba, yang tidak tercatat dalam naskah resmi. Seekor naga hitam pernah menceritakan sebuah kisah kepadaku. Ia berkata, ketika kiamat tiba, demi kelangsungan ras mereka, banyak dari bangsa naga rela mengorbankan diri, berubah menjadi kekuatan penyegel dewa raksasa Druk. Jadi, apa arti sejati dari kehidupan itu sendiri? Hou Tu tersenyum hambar dan menggelengkan kepala. Pencipta membentuk manusia hanya sebagai alat pengamat. Jadi, kenapa kita harus terlalu tinggi menilai diri sendiri? Bukankah manusia juga bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai alat? Meng Yuanjun melirik Hou Tu sekilas dan berkata datar. Jadi, satu-satunya keunggulan manusia modern adalah mereka tidak lagi terikat oleh aturan sang pencipta. Mereka bisa berkembang biak tanpa batas, memanfaatkan celah aturan untuk memperoleh pecahan eter. Jika kita menguasai teknologi ini,
kita bisa memperoleh kekuatan spiritual dalam jumlah besar, dan dengan itu menjadi lebih kuat. Dahulu, hal seperti ini tentu dianggap melanggar hukum langit dan moralitas. Namun di zaman yang kacau, ketika dunia berada di ambang kehancuran, dan umat manusia tak tahu kapan punah, semua cara demi mempertahankan peradaban dianggap sah untuk dicoba. Namun, mereka sudah memiliki spiritualitas. Jika kita menyerap kekuatan mereka, bukankah itu sama saja menciptakan pembunuhan besar-besaran? Setelah mati, bisa-bisa kita masuk neraka, kata Meng Yuanjun sambil menatap dalam-dalam pada Houtu dengan nada menggoda. Tidak masalah. Wajah Houtu tanpa ekspresi. Bukankah dunia manusia ini sendiri sudah seperti neraka? Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan melindungi mereka yang tersisa. Apapun akibatnya, aku akan menerimanya. Setelah menerima kabar tentang Zhang Yi, semua wilayah besar di Huaxu segera bersorak gembira. Mereka begitu bersemangat hingga tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Kemenangan ini adalah yang paling gemilang sejak datangnya kiamat dan benar-benar mengguncang dunia. Namun Zhang Yi segera mengingatkan semua orang, kabar ini sebaiknya kita simpan dulu secara internal. Jangan buru-buru menyebarkannya keluar. Lu Ya, Han Shanzuo, mendengar itu dan tampak bingung. Kenapa? Kemenangan sehebat ini harusnya diumumkan. Biar negara lain tahu betapa kuatnya kita. Setelah ini, siapapun pasti berpikir 1000 kali sebelum menyinggung Huaxu. Itu juga akan jadi peringatan bagi peradaban bawah tanah lainnya, agar tak berani menantang kita. Zhang Yi menggeleng pelan dan menjelaskan. Kalian salah paham. Kalau ini tersebar keluar, berarti kekuatan kita juga ikut terungkap. Uluan Empire hanyalah salah satu dari sekian banyak peradaban bawah tanah. Dan menurutku, kekuatan mereka pun belum termasuk yang paling tinggi. Situasinya belum jelas. Kita harus tetap rendah hati. Kalau tidak, bisa-bisa kita justru menjadi sasaran empuk di masa depan. Zhang Yi berpikir dengan sangat hati-hati. Setelah menyaksikan kekuatan peradaban Ihren, ia menyadari bahwa dunia ini menyimpan banyak eksistensi yang bagi manusia tampak seperti dewa. Saat ini saja, yang diketahui baru ada Ihren dan ras naga di bawah Qinling, yang kekuatannya sulit diukur. Meskipun Zhang Yi kini sudah mampu menggunakan berbagai cara untuk dengan susah payah membunuh Zheng Lou, rasa hormatnya terhadap ras naga justru semakin besar. Ia masih mengingat jelas bagaimana Bai Longzi dengan 2 tebasan saja memotong Zheng Lou dan menghancurkan landing dream-nya. Sekarang, kekuatan Zheng Lou sudah mencapai tingkat 52.000 poin. Maka kekuatan Bai Longzi setidaknya berada di atas 60.000 poin. Dan itu baru satu anggota ras naga yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Lebih jauh lagi, ras naga sama sekali tidak tertarik pada wilayah maupun sumber daya di daratan Huaxu. Keteguhan dan kebesaran hati semacam itu jelas berada jauh di atas peradaban Uluan Empire. Dari sini saja bisa dilihat, tingkat peradaban ras naga jauh lebih tinggi daripada mereka. Lalu, berapa banyak lagi ras seperti Ihren dan naga yang ada di dunia ini? Tak ada yang tahu. Selama 4,6 miliar tahun, keberadaan planet ini telah lahir berbagai generasi manusia. Manusia pertama sudah lama punah, dan generasi berikutnya baru muncul dalam rentang waktu beberapa ratus ribu tahun. Dalam miliaran tahun di antaranya, pernah muncul bangsa Druk, Ikhwan, dan Ark, sebutan umum untuk berbagai ras cerdas. Mereka bukan hanya satu ras tunggal. Contohnya, ras naga, bangsa uluan dari Kekaisaran Uluan, dan ras 3 mata dari Kerajaan Bawah Tanah di Barat Daya. Semuanya termasuk dalam kelompok reptilian Ikhwan. Namun, jarak antara satu peradaban dengan lainnya bisa mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Bahkan manusia generasi ini saja, dalam waktu singkat beberapa ratus ribu tahun, sudah terbagi menjadi manusia daratan, manusia laut, dan ras manusia ikan. Maka jelaslah, tak ada yang benar-benar tahu berapa banyak ras kuat yang masih tersembunyi di bawah tanah luas dan ruang terdalam dunia ini. Zhang Yi selalu berhati-hati dan rendah hati. Sebelum benar-benar menghadapi situasi hidup dan mati, ia lebih rela diremehkan oleh orang lain daripada memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Ekspedisi kali ini ke Kekaisaran Wuluan
pun terjadi karena hubungan kedua pihak sudah mencapai titik kau mati atau aku yang mati. Tidak ada jalan lain selain perang. Namun, meskipun telah meraih kemenangan, Zhang Yi tetap tidak ingin para petinggi negara Huaxu menjadi terlalu tinggi hati. Mendengar penjelasan Zhang Yi itu, semua orang segera menyatakan pengertian mereka. Han Shanzuo menghela napas. Tidak heran kau dipanggil kakak Hundun. Cara berpikirmu memang selalu luas dan matang. Baiklah, aku dengarkan kau saja. Apapun perintahmu, aku pastikan semuanya beres. Sekarang Han Shanzuo sudah mengganti panggilannya pada Zhang Yi. Dulu ia masih memanggil adik, tapi kini sudah berubah menjadi kakak. Orang ini memang tahu diri. Dia sadar bahwa Zhang Yi yang sekarang sudah jauh di atas kemampuannya sendiri, dan ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Di saluran komunikasi, Meng Yuanjun tersenyum santai dan bertanya, "Hundun, aku ingin bertanya satu hal saja. Sekarang setelah Kekaisaran Wuluan ditaklukkan, hasil rampasannya pasti tidak sedikit, bukan?" Begitu kalimat itu keluar, para pemimpin dari tiap wilayah besar langsung memperhatikan pembicaraan itu. Bahkan pemimpin wilayah Barat Daya yang dikenal rendah hati dan tenang pun ikut melirik. Ekspedisi kali ini memang membuat seluruh wilayah hampir menguras cadangan mereka demi mendukung perang Zhang Yi. Sekarang saatnya membagi kue kemenangan. Semua orang tahu aturan. Sesama saudara pun, urusan harta tetap harus dihitung jelas. Semua menunggu saat ini dengan penuh harap. Zhang Yi tersenyum tipis. "Tenang saja, di sini ada sangat banyak sumber daya strategis. Aku akan membaginya sesuai dengan kontribusi yang kalian berikan." Hahaha. Dengan ucapanmu itu, kami jadi tenang. Hundun, kalau nanti ada misi seperti ini lagi, kami pasti mendukungmu tanpa ragu. Semua orang sudah sangat mengenal sifat Zhang Yi. Tak satu pun dari mereka berani bodoh dengan menanyakan secara rinci berapa banyak bagian yang akan didapat. Bagaimanapun, dalam perang kali ini, tim Zhang Yi dari kota Tianhai telah memberikan setidaknya 95% tenaga mereka. Sementara wilayah lain hanya sekadar membantu di saat kemenangan sudah di depan mata. Jadi, kalau dihitung berdasarkan kontribusi, gabungan bagian mereka semua pun masih jauh lebih kecil dibandingkan bagian yang Zhang Yi ambil untuk dirinya sendiri. Namun, tak ada yang merasa itu tidak adil. Di hadapan perbedaan kekuatan yang mutlak, sedikit sisa yang jatuh dari tangan sang kuat pun sudah dianggap sebagai anugerah. Lagi pula, mereka semua masih harus bergantung pada Zhang Yi di masa depan. Pertemuan berlangsung sangat harmonis, tanpa suara keberatan sedikit pun. Setelah perang berakhir, Zhang Yi memerintahkan tim Tianhai untuk segera kembali. Mereka tidak ikut dalam operasi pembersihan sisa musuh. Begitu kembali, Xu Pangzi sudah muncul dengan ransel besar di punggungnya. Ransel itu sangat kokoh, bahkan hampir sebesar tubuh orang lain. "Bos Lao, kenapa kau memanggil kami kembali secepat ini? Kau tahu tidak, Kekaisaran Wuluan itu benar-benar maju. Bahkan mereka punya figur miniatur yang sangat realistis, hampir seperti manusia asli." Ia berkata dengan semangat. Ternyata, dimanapun ada peradaban maju, budaya dua dimensi pasti juga ada. Budaya hiburan seperti itu memang selalu menjadi bagian dari semua peradaban yang berkembang. Zhang Yi mendengar itu dengan tatapan agak aneh. Patung mini para manusia kadal itu juga pasti menyerupai mereka, kan? Sejak kapan kau punya minat aneh seperti itu? Ia menyentuh dagunya, menatap sekilas ke arah ransel besar di punggung Xu Pangzi dengan makna tersirat. "Lagi pula, kau mengoleksi mainan seperti itu. Sepertinya tidak cocok dengan gayamu, bukan?" Xu Pangzi langsung membela diri. "Aku hanya penasaran, cuman ingin meneliti. Hidup ini kan harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar, akan tersesat. Kalau belajar tapi tidak berpikir, akan sia-sia. Aku cuma belajar, itu saja." Xu Pangzi bahkan mulai berlagak seperti seorang filsuf. Zhang Yi hanya terkekeh dan melambaikan tangan. "Terserah kau saja." Anggota tim lainnya pun satu persatu kembali. Melihat semuanya selamat tanpa luka sedikit pun, Zhang Yi mengangguk puas dan menunjukkan senyum tulus.
Semuanya berjalan sesuai rencana. Kalian semua bekerja dengan baik. Sekarang kita istirahat. Saat menyusun strategi pertempuran, Zhang Yi memang selalu memberi perlakuan khusus bagi timnya sendiri, memastikan keselamatan mereka di atas segalanya. Paman Yu yang tubuhnya masih berlumuran darah hijau para manusia kadal, mendekat dengan penuh semangat. Zhang Yi, aku sedang berada di puncak semangat bertarung. Kenapa tiba-tiba kau memanggil kami pulang? Ada urusan penting ya? Zhang Yi duduk di atas singgasana emasnya, menyilangkan kaki, lalu tersenyum. Tidak juga. Hanya saja, sebagian besar sumber daya strategis Kekaisaran Wuluan sudah kukumpulkan semuanya. Jadi, biarlah pembersihan sisa-sisa medan perang dilakukan oleh para pejuang dari wilayah lain. Setidaknya mereka bisa merasakan sedikit manisnya kemenangan. Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Lao Zhang, sebenarnya kita dapat berapa banyak sih kali ini? Boleh tidak aku lihat? Mata Deng Shentong berkilat penasaran. Setelah melalui pertempuran hebat, mereka seperti pemain game yang baru menamatkan level sulit, ingin sekali melihat hadiah akhirnya. Zhang Yi menatap sekeliling. Tatapan semua orang dipenuhi rasa ingin tahu dan antusiasme. Ia pun tersenyum. Baiklah, aku bisa tunjukkan kepada kalian. Tapi wajahnya berubah serius. Kalian harus janji tidak membuka mulut kepada siapapun setelah ini. Termasuk, ia menatap Deng Shentong dengan tajam. Lao Deng, bahkan kepada pamanmu sendiri pun jangan sampai bocor. Mengerti? Mata Deng Shentong langsung membesar. Artinya, hasil rampasan kali ini sudah mencapai tingkat yang bahkan sulit dibayangkan ya? Zhang Yi mengangguk pelan. Benar. Deng Shentong mulai terengah-engah karena terlalu bersemangat. Ia melangkah 2 langkah ke depan, membuka tangannya. Lao Zhang, kau tahu kan? Aku selalu menganggapmu seperti saudara kandungku sendiri, teman sejati. Zhang Yi memutar matanya. Cukup. Kita semua sudah saling tahu. Tidak usah basa-basi. Tatapan Zhang Yi lalu menyapu seluruh ruangan. Semua yang hadir adalah anggota inti timnya sendiri. Deng Shentong hanya setengah anggota tambahan, sementara 1 orang baru di sana, Qing Niao, alias Li Yangyang. Tatapan Zhang Yi berhenti sejenak padanya. Li Yangyang tersenyum halus. Kalau kehadiranku di sini tidak pantas, aku bisa keluar dulu. Tidak perlu. Zhang Yi menyandarkan kepalanya pada telapak tangan, lalu berkata tenang. Kalau sudah mempercayai seseorang, jangan curiga. Kalau sudah curiga, jangan mempercayai. Sekarang kau sudah menjadi bagian dari tim ini. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Sebenarnya, hal ini pun tidak perlu terlalu dirahasiakan dari wilayah Agung Shengjing. Kalaupun Li Yangyang melapor kepada mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Meskipun Zhang Yi tidak membagi satupun bagian kepada mereka, para pejabat di Shengjing juga tidak akan berani menuntut apa-apa. Tentu saja, Zhang Yi bukanlah orang yang tidak berprinsip. Ia memberi isyarat kepada Yang Xinxin untuk membuka daftar hasil rampasan. Sebuah proyeksi raksasa muncul di tengah ruang rapat. Meskipun mereka tidak bisa membaca satuan ukuran khas ras Wuluan yang tercantum di dalamnya, begitu angka-angka itu dikonversi, mereka semua langsung mengerti seberapa besar nilainya. Angka astronomis. Sumber daya strategis yang disita dari Kekaisaran Wuluan adalah sebuah angka yang luar biasa besar. Benar-benar astronomis. Itu adalah hasil akumulasi selama berjuta-juta tahun. Ditambah lagi banyak di antaranya adalah persediaan strategis yang disiapkan untuk digunakan setelah datangnya kiamat, demi perebutan kekuasaan di dunia baru. Namun kini, semuanya jatuh ke tangan Zhang Yi. Di dalam ruang dimensi tak terbatas miliknya, segala sesuatu itu tersimpan dengan tenang. Seiring dengan naiknya Zhang Yi ke tingkat uskup hitam, ukuran ruang dimensinya pun menjadi semakin luas. Hanya dengan menggunakan sebagian kecil sudutnya saja, kemampuan Zhang Yi dalam mengatur gudang sudah cukup untuk menata tumpukan sumber daya setinggi gunung itu dengan rapi. Jika semua sumber daya itu diletakkan di permukaan tanah, akan seperti apa pemandangannya? Jika dibandingkan dengan tambang kristal energi yang telah digali sejauh ini, jumlahnya mungkin bisa menimbun setengah dari pegunungan Qinling. Oh, wahai kekacauan tertinggiku. Sekarang ini, bahkan ucapan khas Deng Shentong sudah berubah.
Ia berlari ke arah Zhang Yi dan, tanpa peduli citranya, langsung memeluk erat paha Zhang Yi. Kau sekarang sudah jadi orang super kaya. Kau harus benar-benar membantu teman lamamu ini, ya? Mata Deng Shentong berkilat penuh semangat, sama sekali tidak memedulikan harga dirinya. Bahkan bangsawan paling kaya raya dari negeri Huaxu, jika dibandingkan dengan Zhang Yi, tampak semiskin pengemis. Zhang Yi yang dipeluk erat oleh Deng Shentong langsung merinding di seluruh tubuhnya. Ia cepat-cepat menggoyangkan kakinya, berusaha menyingkirkan orang itu. Hei, Lao Deng! Tolong jaga sedikit wibawamu, bisa tidak? Wibawa apa? Mulai sekarang, aku ikut kau saja. Yang mulia tertinggi, aku benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Aku memimpikan hal itu setiap malam. Huhu! Deng Shentong menatap Zhang Yi dengan mata penuh harap. Sekarang kau sudah sekaya ini. Bagaimana kalau kau bantu aku sedikit? Naik level. Itulah tujuan sebenarnya dari Deng Shentong. Erlang Xiansheng Zhenjun, gelar Deng Shentong dalam sistem mitologi Huaxu, merupakan salah satu sebutan paling terkenal dan bergengsi. Namun kekuatannya justru berada dalam posisi yang cukup memalukan. Sebagai salah satu abnormal pertama yang terbangun pada awal zaman kiamat, seorang tokoh kelas atas dari negeri Huaxu, kini statusnya masih hanya setingkat White Chariot, kereta putih. Melihat teman-teman lamanya, bahkan Xu Pangzi, si gendut pemalas itu, hampir melampauinya, bagaimana mungkin ia tidak merasa cemas? Orang lain mungkin masih bisa ia abaikan. Tapi Xu Pangzi dulunya hanyalah abnormal tingkat gamma, dan kini bisa menembus batas kekuatan hanya karena Zhang Yi menumpukinya dengan sumber daya. So kalau begitu, mengapa Deng Shentong tidak bisa? Zhang Yi menunduk memandangi Deng Shentong. Tak terasa, mereka sudah saling mengenal selama 3 atau 4 tahun. Selama waktu itu, Deng Shentong sudah banyak membantu Zhang Yi, dan keluarga Deng selalu berdiri di pihaknya. Baik dalam bidang bioteknologi maupun sistem intelijen, semua bekerja demi kepentingan Zhang Yi. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi berkata, "Tenang saja, kita semua adalah saudara. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau nanti ada kesempatan, kau pasti akan jadi prioritas untuk ditingkatkan." Zhang Yi tidak sedang memberikan janji kosong. Karena membina seorang abnormal memang bukan hal yang mudah. Terutama setelah mencapai tingkat epsilon. Hanya ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatan. Pertama, menggali potensi diri sendiri. Kedua, membunuh atau merebut sumber kekuatan dari abnormal lain. Zhang Yi memang punya cara curang, menggunakan metode pembiakan cacing tanah raksasa untuk terus memperoleh sumber kekuatan. Namun kemampuan itu punya batas. Cacing tanah raksasa hanya bisa meningkatkan hingga 9.999 poin. Bagi abnormal tingkat Silver Chariot, itu masih berguna. Tapi bagi Black Chariot ke atas, efeknya semakin kecil. Cacing tanah raksasa. Tiba-tiba sebuah ide aneh terlintas dalam benak Zhang Yi. Ia tidak langsung mengatakannya, melainkan menyuruh Deng Shentong melepaskan pahanya terlebih dahulu. Setelah mendapat janji dari Zhang Yi, wajah Deng Shentong berseri-seri. Bagaimanapun juga, ia sudah mendapatkan pengakuan dari Zhang Yi. Kemudian, Zhang Yi berkata kepada semua orang, "Sekarang, pasukan abnormal gabungan dari 6 distrik sedang membersihkan wilayah sekitar. Mereka tahu aku berada di sekitar istana, jadi tidak berani mendekat. Namun disinilah inti dari wilayah Kekaisaran Wuluan. Aku sudah mengumpulkan semua sumber daya strategis, tapi masih ada hal lain yang nilainya sangat tinggi. Misalnya, hasil teknologi mereka, warisan budaya, terutama data yang merekam sejarah kuno. Kalian harus mencarinya baik-baik." Mendapat perintah dari Zhang Yi, semua orang segera bergerak. Lukeran segera memberi perintah baru kepada pasukan mekanik hidup di bawah komandonya untuk menyapu bersih seluruh bangunan di wilayah pusat kota. Paman Yao dan Xu Pangzi ikut bekerja, sementara Lukeran, Zhou Ke'er, dan Yang Xinxin tetap tinggal. Pekerjaan kasar seperti itu memang tidak diperintahkan Zhang Yi kepada mereka. Zhang Yi kemudian menatap ketiganya. "Aku tiba-tiba terpikir sesuatu dan ingin mendengar pendapat kalian." Ketiganya menatap balik Zhang Yi. Lukeran, yang masih diliputi kegembiraan karena kemenangan perang, bertanya dengan riang,
Kakak, apa lagi rencanamu kali ini? Zhang Yi menggeleng sambil tersenyum. Tidak ada rencana khusus. Hanya saja, ada satu ide yang tiba-tiba muncul. Jadi aku ingin mendengar pendapat kalian. Ia duduk di atas takhta, menyilangkan kedua tangan, dan merenung sejenak sebelum berbicara. Peternakan cacing tanah raksasa dapat memproduksi sumber kekuatan dalam jumlah besar. Itu bisa membuat semua orang berbakat tumbuh cepat. Tapi setelah mencapai tingkat epsilon, efektivitas sumber dari cacing tanah itu sangat berkurang. Tapi, Zhang Yi menatap mereka. Matanya perlahan menjadi dalam dan gelap. Ia menyilangkan jari, menopang dagunya, lalu melanjutkan dengan nada misterius. Cacing tanah raksasa itu, pada dasarnya hanya menjadi makhluk berkekuatan setelah mengalami mutasi. Tapi di dunia ini, masih ada makhluk lain yang secara alami sudah memiliki pecahan ether sejak lahir. 3 gadis yang ada di sana, semuanya sangat cerdas. Dari nada bicara dan ekspresi Zhang Yi yang aneh, mereka mulai menebak ke arah mana pembicaraan itu akan berujung. Zhou Ke'er menjadi yang pertama angkat bicara. Zhang Yi, makhluk yang kau maksud adalah manusia, bukan? Lu Keran terbelalak. Ia sebenarnya juga menebak hal yang sama, tapi tidak berani mengatakannya. Ia hanya menatap Zhou Ke'er dan Yang Xin dengan wajah kaget. Sementara Yang Xin tetap tenang, tampak sudah memahami maksud Zhang Yi. Tapi, bukankah itu terlalu aneh? Lu Keran memegangi kepalanya dan menatap Zhang Yi dengan khawatir. Kakak, jangan bilang kau berencana menggunakan metode pembiakan cacing tanah raksasa untuk membiakkan manusia. Setelah manusia itu matang, lalu dibunuh untuk diambil sumber kekuatannya, itu akan terlalu kejam. Zhang Yi menarik napas panjang, menggeleng pelan, dan berkata, "Tidak, aku belum berpikir sejauh itu. Hanya saja, ide itu tiba-tiba muncul di pikiranku. Peraturan alam kekacauan melindungi manusia pada generasi sekarang secara khusus. Setiap manusia yang lahir akan mendapatkan pecahan ether dari dimensi yang lebih tinggi. Aku rasa ini seperti sebuah bug dalam sistem. Xin, kau ahli komputer. Dari sudut pandang pemrograman, bagaimana menurutmu ideku ini?" Yang Xin tidak ragu sedikit pun. Justru, ia memandang Zhang Yi dengan tatapan penuh kekaguman. "Tentu saja tidak masalah, kakak. Pikiranmu benar." Ia melanjutkan, "Manusia, terutama mereka yang belum pernah melalui kerasnya tempaan peradaban, adalah makhluk yang sederhana dan murni. Sumber spiritual mereka pun paling jernih. Itu tentu jauh lebih unggul dibandingkan bahan ekstraksi dari kelabang tanah. Kalau kakak memang punya niat seperti itu, kita harus membangun sebuah lapangan percobaan berskala sangat besar. Kita akan memproduksi embrio manusia secara massal, lalu membesarkannya hingga mencapai tahap dengan kualitas spiritual yang matang. Dalam proses ini, kita perlu menambahkan satu tahap penyaringan. Hanya individu dengan kekuatan spiritual tinggi yang dikembangkan. Dengan begitu, kita bisa menghemat banyak sumber daya." Nada suara Yang Xin datar tanpa emosi, seolah-olah ia sedang membicarakan cara beternak ayam. Lu Keran tak tahan hingga memeluk lengannya sendiri. Bukankah ini terlalu jahat? Membayangkan pemandangannya saja, aku tidak sanggup. Yang Xin menundukkan pandangannya, lalu berkata pelan, "Jika kita benar-benar memahami hakikat kehidupan, bahwa ia hanyalah gabungan ether yang dikendalikan Sang Pencipta, sekadar bagian dari fusi tanpa kesadaran, maka hal itu tak akan terasa kejam lagi." Zhang Yi teringat pada gerbang pemusnahan abadi di wilayah barat daya dan pada tombak Longinus di bawah mata iblis yang ditempa dari tak terhitung banyaknya jiwa makhluk hidup. Seketika ia merasa makna dan nilai kehidupan memang sulit diukur secara pasti. Kadang, kehidupan bisa dinilai dan diukur. Terutama ketika seluruh ras berada di ambang kepunahan, maka nilai satu individu pun menjadi tidak seberapa. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku hanya merasa, konsep ini layak untuk diteliti." Ia menatap Zhou Ke'er dan Yang Xin. "Ke'er, kau ahli di bidang bioteknologi. Kalian berdua bisa melakukan eksperimen ini kalau ada waktu. Kalau ternyata memungkinkan,
Mungkin kita bisa menemukan jalan pintas untuk evolusi manusia. Sekilas terdengar berlebihan. Bagaimanapun, para individu kuat di dunia saat ini muncul karena dua hal. Satu adalah bencana kepunahan biologis besar, dan yang lain adalah kebangkitan peradaban kuno tingkat dewa. Pelepasan energi kehidupan setara dengan puluhan miliar makhluk hidup telah melahirkan manusia dan berbagai individu mutan dari peradaban bawah tanah. Zhang Yi bahkan mulai memiliki gagasan yang berani. Kalau fragmen ether muncul setelah peleburan sel-sel reproduksi, maka kita bisa dengan mudah mendapatkan fragmen ether dalam jumlah miliaran, bahkan triliunan. Tentu saja, itu hanya sebuah lelucon. Namun dari ucapannya itu, sikap Zhang Yi sudah jelas. Eksperimen harus dilakukan. Lu Keran mengangkat bahunya. Kalau kakak ingin melakukannya, lakukan saja. Lalu matanya melirik ke atas dan berkata pelan, bahkan jika kita tidak melakukannya, mungkin orang lain sudah lebih dulu melakukannya. Kalimat itu membuat dahi Zouker mengernyit, dan tatapan Zhang Yi pun menjadi lebih dalam. Itulah yang sebenarnya paling aku khawatirkan. Sejak dunia memasuki zaman akhir, manusia rela melakukan apapun demi menjadi kuat dan bertahan hidup dari bencana besar. Selama ada peluang untuk menjadi lebih kuat, bahkan jika harus memakan kotoran, banyak orang tetap akan melakukannya tanpa ragu. Zouker menarik napas panjang. Baiklah, serahkan urusan ini padaku. Zhang Yi turun dari singgasananya, berjalan ke arah Zouker, lalu memeluknya erat. Eksperimen semacam ini hanya bisa diserahkan padanya. Sebagai seorang dokter, Zouker memiliki kemampuan menerima kenyataan pahit dan eksperimen tak manusiawi lebih baik dibanding yang lain. Jangan memaksakan diri. Kalau harus melakukan sesuatu yang terlalu kejam, hentikan saja. Zouker mengangguk pelan. Hal terpenting yang harus dipastikan adalah waktu kedatangan fragmen ether dari dimensi tinggi. Dan apakah embrio sudah memiliki kesadaran diri pada saat itu? Jika pada tahap itu embrio masih berada di fase awal, dari sudut pandang biologi belum bisa disebut manusia, maka aku rasa hal itu masih bisa diterima. Zhang Yi mengangguk. Baiklah, lakukan percobaan dulu. Sekarang kita punya banyak sumber daya untuk digunakan. Jika berhasil, maka hal ini setara dengan mengubah sumber daya material menjadi fragmen ether. Mata yang Sin berkilat aneh, namun ia tidak mengatakan apapun lagi. Sebab definisi kehidupan berbeda bagi setiap orang. Mungkin pada saat fragmen ether disuntikkan ke dalam embrio, kesadaran kehidupan baru saja lahir. Siapa yang tahu apa hasil akhirnya? Namun satu hal pasti, yang Sin sudah memutuskan. Jika jalan ini terbukti bisa ditempuh, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. Zhang Yi selesai mengatur berbagai urusan di sekelilingnya. Yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu hingga pembersihan medan perang selesai. Namun, dalam proses itu, ia sempat keluar sebentar. Sebab, di dunia bawah tanah itu, tidak semuanya adalah sekutunya. Ada juga pihak luar, yang dimaksudkannya adalah pasangan dari Columbia, anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Lu Keran kini sudah sepenuhnya menguasai tirai besi langit, sehingga seluruh wilayah Kekaisaran Wulan berada di bawah kendalinya. Dengan cepat, Zhang Yi melacak keberadaan mereka. Profesor Da Vinci dan Brian, setelah pertempuran berakhir, pergi ke Institut Penelitian Sains Kekaisaran dan arsip naskah kuno. Seperti Zhang Yi, mereka berdua juga tertarik pada teknologi dan sejarah negeri ini. Saat Zhang Yi tiba, keduanya sedang menelusuri dokumen di arsip raksasa itu. Meski beberapa naskah kuno masih tersimpan, teknologi modern tidak lagi mengandalkan buku rapuh. Semua data telah didigitalisasi. Profesor Da Vinci berada di pusat arsip dengan cekatan mengunduh seluruh data dari sistem. Oh Tuhan, data di sini luar biasa besar. Media penyimpanan yang kubawa tidak cukup menampung semuanya. Aku tidak terlalu tertarik pada peradaban modern mereka. Lebih baik mulai dari sejarah kuno saja. Profesor itu sibuk bekerja ketika Zhang Yi melangkah masuk dari luar. Yo, sibuk sekali rupanya. Ia tersenyum dan melambaikan tangan. Brian, si anjing setia, langsung menegakkan telinganya dan tersenyum sambil mengangkat kaki depannya. Hah, Chaos, kau datang juga. Ia mendekati Zhang Yi, menatapnya sebentar,
dan mendapati bahwa meski tubuh Zhang Yi berbau darah, semuanya berasal dari kaum manusia kadal. Ia berkata dengan nada takjub, "Astaga, kau membunuh si kadal raksasa itu dan sama sekali tidak terluka? Gila, kaos, kau benar-benar jenius." Profesor Da Vinci menimpali, "Jika seseorang dengan pertahanan absolut sampai terluka, itu bukan luka ringan. Itu pasti berarti kekalahan. Jadi, pertarungannya pasti tidak mudah. Bukankah begitu?" Zhang Yi mengangguk. "Benar sekali. Aku bertarung dengannya setengah hari penuh dan menghabiskan banyak sumber daya. Tapi, setidaknya hasil akhirnya sesuai yang kuharapkan." Zhang Yi tidak menghentikan tindakan Profesor Da Vinci. Ia membiarkan saja pria itu memperoleh semua informasi tersebut. Itu semua adalah bagian dari kesepakatan yang telah dijanjikan sebelumnya. Sebagai imbalan karena mereka, satu manusia dan satu anjing, telah membantu dalam pertempuran ini. Da Vinci sendiri tidak tertarik pada sumber daya strategis itu. Ia bukan Zhang Yi dan tidak mungkin membawa begitu banyak perbekalan penting. Yang ia sukai hanyalah hal-hal yang menarik. Profesor Da Vinci, Brian, terima kasih banyak sudah datang membantu kali ini. Tapi aku jadi berpikir, kalau kalian kembali ke Kolombia nanti, bukankah tindakan kalian datang diam-diam untuk membantu kami berperang bisa menimbulkan masalah bagi kalian? Zhang Yi bertanya dengan senyum ramah di wajahnya. Da Vinci mengambil sebuah buku tua dari lemari kaca di sampingnya, lalu mengenakan sebuah monokel berwarna hijau. Informasi di atas buku itu segera ia pindai dengan cepat. Namun untuk menerjemahkan isi tulisan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun juga, ia bukan yang Xin-Xin, yang bisa mengendalikan otak kaum manusia kadal untuk mendapatkan data tulisan secara langsung. Namun, dengan kemampuannya, ia tetap yakin bisa menerjemahkannya setelah kembali nanti. Dengan wajah datar, ia berkata, "Tidak akan ada masalah seperti itu. Kami hanya bekerja sama dengan pemerintah Kolombia. Selama memenuhi persyaratan mereka, kami adalah orang-orang yang bebas dan independen. Selama tidak merugikan kepentingan Kolombia, kami bisa melakukan apapun yang kami mau." Zhang Yi menyilangkan kedua lengannya, tersenyum ringan. "Dalam hal itu, sepertinya kita memang cukup mirip." Tapi, ia menatap pria dan anjing di depannya, matanya berkilat dengan warna aneh. "Karena kalian ini adalah tentara bayaran, bagaimana kalau kalian mempertimbangkan untuk bekerja denganku? Jika kalian ikut denganku, akan ada lebih banyak kesempatan untuk menyentuh hal-hal luar biasa di dunia ini." Zhang Yi mulai berniat merekrut mereka. Bagaimanapun, di depannya berdiri seekor anjing luar biasa sekelas uskup dan seorang ilmuwan jenius eksentrik dengan otak di luar nalar manusia biasa. "Kami tidak bekerja untuk siapapun. Itu terlalu membosankan." Profesor Da Vinci menjawab dengan nada datar. "Namun, kalau lain kali kau menemukan tempat menarik seperti ini lagi, panggil saja kami. Kami pasti datang." Begitu ia berkata demikian, wajahnya menampakkan senyum penuh semangat. Jelas bahwa dari misi kali ini, ia memperoleh hasil yang sangat besar. Zhang Yi menaikkan alisnya. Meskipun sedikit kecewa, ia bisa memahami keputusan itu. "Jadi, hubungan kalian dengan organisasi pupil itu?" "Tentu saja. Kami hanya saling memanfaatkan. Sesuai perjanjian, bila mereka membayar cukup mahal, ketua organisasi pupil bisa meminta kami bertindak. Selain itu, tak seorang pun bisa memaksa kami melakukan apapun." Orang-orang dari organisasi pupil itu hanyalah sekelompok makhluk malang yang tahu lebih awal bahwa kiamat akan datang, lalu berkelompok hanya demi bisa bertahan hidup. "Guk, kau bicara begitu. Apa kau lupa aku juga termasuk bagian dari mereka?" Brian menggonggong protes dengan nada kesal. "Waktu itu kau sendiri malas bergabung, jadi aku yang didorong keluar, kan?" Profesor Da Vinci memutar matanya dengan sikap meremehkan. "Tapi toh kau tidak menolak ketika mereka memberimu makanan anjing, bukan?" "Itu, hal-hal seperti itu tidak bisa dijelaskan begitu saja. Aku hanya tidak tega menolak niat baik mereka." Zhang Yi melihat manusia dan anjing itu berdebat kecil, merasa suasana di antara mereka justru terasa hangat. Seorang ilmuwan tua eksentrik dan seekor anjing yang tampak ceroboh namun sesungguhnya sangat setia. Sungguh kombinasi yang unik.
Ia tersenyum tipis. Sesuai kesepakatan, kalian boleh melakukan penelitian sesuka hati di sini. Selain itu, adakah yang kalian butuhkan? Senjata, energi, atau sampel biologis? Semua akan kusediakan. Profesor Da Vinci melirik Zhang Yi. Apa kau ingin kami, begitu kembali ke Kolombia, merahasiakan apa yang terjadi di sini? Zhang Yi tersenyum lembut. Kalau kalian bisa melakukannya, itu tentu yang terbaik. Tapi itu sepenuhnya keputusan kalian. Kalaupun ingin menceritakannya, aku bisa memahaminya. Zhang Yi hanya berharap kabar tentang kehancuran Kekaisaran Wulan bisa disebarkan sedikit lebih lambat. Namun, ini bukanlah ancaman, melainkan permintaan tulus kepada seorang teman. Kepada orang-orang yang membantunya, Zhang Yi selalu menunjukkan rasa hormat. Itu adalah prinsip dasar hidupnya. Ia boleh bertarung demi kepentingan, boleh bersikap keras dan tanpa ampun, namun ia tidak akan pernah mengkhianati sahabatnya. Klik. Profesor Da Vinci menutup buku tua di tangannya. Buku yang telah berkali-kali diperbaiki itu masih meneteskan abu kering dari halamannya. Kalau kau mau memberiku sedikit saja sampel biologis dari penjaga gerbang neraka itu, aku bersumpah tidak akan mengungkapkan satu pun hal yang kulihat di sini hari ini. Profesor Da Vinci menatap Zhang Yi. Matanya yang biasanya seperti mata ikan mati, kini menyipit, namun kali ini penuh kesungguhan. Sebuah janji untuk ditukar dengan sampel biologis berharga dari makhluk sekelas ksatria. Percaya atau tidak percaya, semuanya bergantung pada rasa saling menghormati dan prinsip hidup masing-masing. Zhang Yi menunduk merenung sesaat, lalu cepat mengangkat kepala dan tersenyum. Baik, kesepakatan diterima. Keduanya berjabat tangan. Dalam mata mati milik Profesor Da Vinci, tampak seberkas kelembutan yang jarang terlihat. Dipercaya oleh seseorang, terutama oleh orang sekuat Zhang Yi, adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Zhang Yi segera mengambil sedikit serpihan tubuh Zheng Luo dan menyerahkannya pada Da Vinci di dalam sebuah kotak. Kalau begitu, kami akan tinggal di sini selama sekitar 1 minggu lagi. Semoga kalian bersenang-senang. Setelah berkata demikian, Zhang Yi melambaikan tangan, membuka gerbang dimensi, dan pergi dari sana. Da Vinci menatap sampel biologis Zheng Luo di tangannya, sulit menyembunyikan sorak kegirangan di matanya. Brian mendekat dengan rasa ingin tahu, lalu berkata, "Tidak percaya. Orang itu benar-benar memberimu benda seberharga itu?" Profesor Da Vinci menjawab, "Dia orang yang sangat cerdas. Karena hanya orang cerdas yang tahu bahwa kejujuran adalah cara paling efisien dalam berurusan. Tapi kejujuran seperti itu hanya bisa terjadi di antara orang-orang cerdas. Karena selalu ada orang bodoh yang mengira kebohongan, dan pengkhianatan adalah tanda bahwa mereka lebih pintar dari yang lain." Saat ini, Zhang Yi tidak perlu melakukan apapun lagi, karena semua sudah diatur oleh Yang Xingxin. Aset Kekaisaran Wulan sangat besar. Selain sebagian besar sumber daya strategis yang telah diambil Zhang Yi, masih ada banyak barang berharga lainnya. Misalnya, berbagai teknologi dari pusat penelitian mereka. Meskipun tingkat teknologi Kekaisaran Wulan tidak setinggi bangsa Chang Yuan, namun mereka tetap memiliki keunggulan tersendiri, terutama di bidang bioteknologi. Sedangkan baju zirah End of Armor yang disita oleh Yang Xingxin ternyata hanya bisa diaktifkan melalui verifikasi DNA dan hanya bisa dikendarai oleh seseorang dengan darah murni keluarga kerajaan. Namun, begitu benda itu sampai ke tangan Lukeran, semua itu bukan lagi masalah. Sejak Lukeran mengambil alih Sky Curtain, negeri itu kini sepenuhnya telah menjadi milik Zhang Yi. Pada saat itu, Zhang Yi baru saja mengeluarkan sisa sekitar sepertiga dari sumber spiritual Zheng Luo, sang Panglima Agung. Ia memisahkan kurang dari 1/10 bagian dari kekuatan itu, lalu menyimpannya ke dalam wadah penyimpan energi. Sisa kekuatannya diserap langsung ke dalam tubuhnya sendiri. Sekejap kemudian, arus energi yang sangat besar mengalir deras ke seluruh tubuh Zhang Yi, membuat kepalanya terasa seperti hendak meledak. Aliran dahsyat itu membanjiri tubuhnya, dan kekuatan yang terserap kali ini bahkan melebihi total energi spiritual yang ia miliki sebelumnya. Ras dan kemampuan khusus di dunia ini terbentuk seperti piramida. Semakin tinggi kedudukannya, semakin sedikit jumlahnya, tetapi semakin kuat kekuatannya. Rentang peningkatan dari 40.000
hingga 50.000 titik membutuhkan energi spiritual dalam jumlah yang sangat menakutkan. Bahkan Zhenglo, sang Panglima Agung, hanya bisa mencapai tingkat White Knight setelah kiamat melanda dunia manusia dengan menangkap energi spiritual yang tersebar dari kematian manusia dalam jumlah besar, serta memadukan kekuatan seluruh negaranya. Karena itu, sepertiga sumber kekuatan ini saja sudah merupakan energi yang luar biasa bagi Zhang Yi. Beruntung, Zhang Yi saat ini telah melewati pembaptisan samudra energi spiritual di Istana Tianyu. Wujud spirit bodinya telah mencapai tingkat penyempurnaan tertinggi, dan hambatan dalam jalur peningkatannya pun telah terbuka. Kemampuannya menyerap energi dari luar meningkat berkali lipat. Jika dalam keadaan normal, untuk menyerap sepertiga kekuatan ini secara penuh, Zhang Yi membutuhkan waktu bertahun-tahun agar energi itu benar-benar menjadi miliknya. Namun, meskipun demikian, ia tetap memerlukan waktu lama untuk benar-benar menyatu dengan kekuatan baru itu. Dalam waktu singkat saja, lonjakan energi yang luar biasa telah membuat indeks kemampuan khususnya meningkat sekitar 2.000 titik. Zhang Yi baru membuka matanya setelah waktu cukup lama berlalu. Setelah dimensi kehidupannya meningkat, ia merasa cara pandangnya terhadap dunia ini berubah secara drastis. Ia mengusap lehernya sambil bergumam, "Kalau terus seperti ini, paling lama setengah tahun lagi kekuatanku bisa meningkat sampai 45.000 titik." Melihat seluruh dunia ini, hampir tidak ada lagi manusia yang mampu mengancam nyawaku. Bahkan jika makhluk kuat dari peradaban kuno muncul kembali, selama bukan monster sekelas Bai Longzi, tak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Zhang Yi mengangguk, sangat puas dengan keadaan dirinya sekarang. Namun setelah menjadi lebih kuat, hal pertama yang ia pikirkan bukanlah balas dendam atau menjarah sumber daya. Yang terpikir olehnya hanyalah, kini ia bisa hidup lebih tenang dan bertahan lebih lama lagi. Ketika Zhang Yi sedang merenung, tiba-tiba terdengar suara jiji di telinganya. Seperti suara tikus kecil yang berisik di sudut ruangan. Zhang Yi tertegun sejenak, lalu tersenyum. Ia tahu siapa yang datang. Ia menoleh ke sudut istana dan berkata lembut, "Dalong Mao, kau sudah kembali?" Di pojok ruangan, sebuah papan lantai tebal tiba-tiba terangkat. Dari bawah tanah muncul seekor makhluk raksasa berbulu tebal dan tampak menggemaskan. Dalong Mao tubuhnya kotor, tetapi matanya bersinar terang penuh semangat. Ia merangkak keluar dari tanah, diikuti oleh barisan panjang makhluk-makhluk serupa dengannya, para penggali bumi. Berbeda ukuran, namun mirip bentuknya. Satu persatu keluar dari lubang hingga hampir memenuhi seluruh aula istana. Dalong Mao melambaikan tangannya ke arah pasukannya. Lalu semuanya berjalan rapi mendekati Zhang Yi dan serempak berlutut di hadapannya, menyembah dengan penuh hormat. Dengan alat penerjemah yang telah dipasangkan sebelumnya, Dalong Mao kini bisa berkomunikasi sederhana dengan manusia. Ia menatap Zhang Yi dengan ekspresi bangga dan bersemangat, jelas ingin menunjukkan jasanya. "Tuanku, bagaimana menurutmu? Tugas yang saya jalankan sudah selesai, bukan?" Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Ia melangkah maju dan menepuk tubuh Dalong Mao yang gemuk, hingga debu tebal pun berhamburan ke udara. "Uhuk! Uhuk! Kerja yang bagus! Uhuk!" katanya sambil mengibaskan tangannya di depan wajah. Dalong Mao berkedip-kedip, lalu menggoyangkan tubuhnya keras-keras, menyingkirkan debu yang menempel. Setelah lama menggali di bawah tanah, tak heran tubuhnya tampak kotor seperti itu. Memang benar, para penggali bumi adalah makhluk yang diciptakan khusus untuk menembus tanah. Walau kemampuan bertarung mereka tak seberapa, kemampuan menggali mereka sungguh luar biasa. Struktur istana kekaisaran ini sangat kokoh, dibangun dengan bahan-bahan terbaik, namun mereka tetap berhasil menembusnya. Dalam perang kali ini, jasa Dalong Mao benar-benar besar, bahkan lebih besar dibandingkan beberapa manusia berkemampuan tingkat epsilon. Karena Dalong Mao dan pasukannya adalah hewan asli dari planet ini, mereka sangat mengenal struktur bawah tanah Kekaisaran Wulan. Berkat mereka, jalur transmisi energi dan jaringan komunikasi bawah tanah milik Kekaisaran Wulan berhasil dihancurkan, memberikan keunggulan besar bagi pasukan sekutu. Zhang Yi mengelus kepala Dalong Mao, berpikir sejenak bagaimana cara memberikan hadiah yang pantas untuk makhluk lucu ini. Kini,
Indeks kemampuan Dalong Mao sudah mencapai 9.999 titik. Toh, kesehariannya pun dihabiskan dengan memakan kelabang tanah raksasa seperti camilan. Zhang Yi kemudian berkata, "Mulai sekarang, aku mengangkatmu menjadi kepala divisi teknik. Semua penggali bumi di bawahmu akan kau pimpin." Sambil berbicara, Zhang Yi mengeluarkan sebuah medali yang dibuat dari emas murni dari ruang dimensinya dan menyerahkannya kepada Dalong Mao. Dalong Mao memandangi benda berkilau itu, matanya membulat. Ia menggenggam medali emas itu, merasa berat dan hangat di tangannya, lalu berseru riang, "Ji, ji, ji, ji!" Para penggali bumi di belakangnya pun berkerumun, memberi selamat kepada pemimpin mereka dengan sorak kegembiraan. Zhang Yi hanya tersenyum kecil dan mengusap hidungnya. Ia sebenarnya bukan sedang mempermainkan Dalong Mao. Hanya saja, untuk saat ini, ia memang tidak tahu apa lagi yang bisa diberikan kepadanya. Selama ini, apapun yang bisa ia berikan kepada makhluk lucu itu, sudah ia berikan semuanya. Dengan begitu, pembersihan sisa-sisa kekaisaran Wulan masih akan berlangsung lama. Tidak ada lagi hal mendesak untuk dikerjakan. Zhang Yi berencana mengumpulkan semua benda berharga, lalu menutup tempat ini. Ia akan menyimpannya sebagai lokasi cadangan. Siapa tahu suatu hari nanti bisa menjadi tempat perlindungan darurat. Langit di atas adalah bintang-bintang yang tak berguna dan sekarat. Saat ini, di wilayah Eropa, malam telah tiba. Bulan purnama bergantung tinggi di langit, bulat sempurna dan terang benderang. Malam yang sunyi dan dingin itu tak mampu mengubah kenyataan bahwa bulan tetap bersinar indah, meski dunia tampak beku. Namun di suatu tempat, rahasia di Samudra Atlantik, sebuah lokasi tersembunyi yang sulit ditemukan manusia. Bahkan bila tersesat pun, mereka hanya akan melewati ruang kosong. Terdapat sebuah pulau kecil yang indah. Tak peduli betapa dingin dunia luar, betapa keras badai menerjang, di sini musim gugur tetap cerah dan mempesona. Musim gugur tahun 2054. Pohon-pohon French sycamore raksasa memenuhi hutan, masing-masing sebesar 3 pelukan manusia, dan dedaunan merah memenuhi tanah, menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Disinilah tempat tinggal ketua organisasi pupil, Charles Louis Montesquieu. Di tengah hutan, berdiri sebuah villa kuno bergaya Eropa. Montesquieu mengenakan mantel wol tebal, berdiri di depan jendela sambil mengarahkan teleskop besar ke langit. Itu adalah teleskop produksi perusahaan Ares, produsen terbaik di dunia dalam bidang optik astronomi. 5 tahun lalu, teleskop itu dibuat khusus untuknya, dengan harga mencapai 500.000 euro. Dengan teleskop itu, ia bisa melihat dengan jelas lubang-lubang di permukaan bulan. Di belakangnya berdiri seorang pria yang dikenal sebagai King's Hand, Mi Whitebread, menunggu dengan penuh hormat. Montesquieu terus menatap bulan yang bersinar seperti piring giok, indah dan mempesona, namun wajahnya justru dipenuhi kekhawatiran. Garis-garis usia di wajahnya menebal saat ia mengerutkan kening, lalu bergumam pelan. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Montesquieu meninggalkan teleskop, lalu berkata kepada Mi Waide, "Sepertinya hari kejatuhan akan segera tiba." Sambil berbicara, Montesquieu menunjuk ke arah teleskop di langit, memberi isyarat agar Mi Waide melihatnya sendiri. Mi Waide sudah tahu apa yang sedang terjadi, namun tetap melangkah mendekat untuk mengintip sejenak. Bulan di langit tampak sempurna dengan mata telanjang, seperti piring porselen putih yang halus. Namun melalui teleskop berdaya pembesaran tinggi, permukaan bulan tampak penuh dengan luka dan bekas retakan. Kawah-kawah besar menganga di berbagai tempat. Beberapa di antaranya bahkan memiliki diameter lebih dari 100 km. Sebagian astronom berpendapat bahwa kawah-kawah itu adalah hasil tumbukan meteorit. Namun sebagian pecinta fiksi ilmiah berspekulasi bahwa mungkin itu bekas serangan makhluk luar angkasa, bahkan kemungkinan akibat perang nuklir antar planet. Namun hal-hal itu tidaklah penting. Bukan itu yang ingin dilihat oleh Brad. Mengikuti arah pandangan Montesquieu, ia pun melihat pemandangan yang membuat sarafnya menegang. Di tepi satelit raksasa itu, bulan, tampak sebuah retakan besar yang membelah permukaannya. Seolah-olah ada seseorang yang melempar piring giok putih itu ke tanah, hingga tepinya pecah, menciptakan celah panjang yang menakutkan.
Retakan itu begitu besar, seakan-akan sebentar lagi ada bagian dari bulan yang akan terlepas dan jatuh ke bumi. Ini, jika dilihat dari ukurannya, panjang retakan itu setidaknya lebih dari 100 kilometer. Selain itu, di sekelilingnya juga tampak banyak celah kecil dan pecahan tidak stabil yang mengelilinginya. Suara Miwaide mulai bergetar karena ketakutan. Jika sebongkah batu sebesar itu jatuh ke bumi, maka karena gaya gravitasi, dampaknya pasti menimbulkan kehancuran yang tak terbayangkan. Meskipun sebagian besar batu itu mungkin terbakar saat menembus atmosfer, sisa pecahannya saja sudah cukup untuk menciptakan bencana berskala global. Harus diketahui, pada akhir zaman prasejarah dahulu, hanya satu meteorit berdiameter 10 km yang menabrak bumi sudah menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi di seluruh dunia. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, kejadian itulah yang menyebabkan kepunahan umat manusia pada masa itu. Dan kali ini, bahkan dirinya, seorang anggota tingkat tinggi dari organisasi AI, tidak akan berbeda dari manusia biasa. Semua akan mati bersama dalam bencana besar ini. Montesquieu berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, wajahnya penuh keseriusan. Tak kusangka hal ini datang secepat ini. Ini benar-benar di luar perkiraan. Padahal, menurut catatan dalam kitab suci, seharusnya bukan di waktu ini. Punggung Miwaide sudah basah oleh keringat dingin dan telapak tangannya terasa lengket. Ia berdiri dengan kaku, menatap Montesquieu dan berkata, "Kita harus melakukan sesuatu." Tempat perlindungan bawah tanah sudah dibangun sebagian, terletak di kedalaman 7.800 meter di bawah tanah. Di sana disimpan persediaan makanan, air bersih, dan oksigen yang cukup untuk 1.000 orang hidup selama 100 tahun. Selain itu, di Mars, meskipun proyek kolonisasi Elon Freeman tidak berjalan terlalu lancar, namun hampir setengah dari kelompok imigran pertama masih bertahan hidup. Itu bisa menjadi pilihan kedua. Belum sempat Miwaide menyelesaikan kalimatnya. Montesquieu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diam. "Miwaide, cukup. Tenangkan dirimu. Sekarang kau terlalu panik, dan itu akan membuat otakmu tak bisa berpikir jernih." Ia berjalan ke arah lemari anggur bersuhu tetap, mengambil sebotol anggur merah kelas Chateau dari Bordeaux, Prancis, lalu menuangkan 2 gelas. Ia menyerahkan salah satunya kepada Miwaide. Tanpa memperhatikan tata krama, Miwaide langsung menenggak seteguk besar. Efek alkohol sedikit menenangkan ketakutannya. Ia duduk di sofa, menunduk dalam diam, walau rasa cemas masih tampak jelas di wajahnya. Montesquieu duduk di sofa sebelahnya, perlahan berkata, "Hal pertama yang harus kita pikirkan adalah, apakah bencana ini bisa dicegah?" "Dicegah?" Miwaide mengernyit. Pemandangan tadi terlalu mengerikan, tampak mustahil untuk diatasi oleh kekuatan manusia. Sekalipun manusia paling kuat di dunia, kekuatannya hanya bisa menimbulkan kehancuran di bumi. Tidak mungkin memengaruhi bulan, hingga seperti terpotong sebagian, begitu rupa. Montesquieu terdiam sejenak sebelum berkata, "Peristiwa ini pasti bukan hanya kita yang mengetahuinya. Gereja Junzeng juga akan segera menyadarinya. Mereka tahu tentang hari kejatuhan, jadi pasti tidak akan mengabaikan anomali di langit. Sekarang bukan waktunya bagi kita untuk saling bertarung. Untuk mengatasi krisis ini sepenuhnya, seluruh umat manusia harus bersatu." Miwaide menghabiskan sisa anggurnya, lalu menatap Montesquieu. "Maksud Anda, kita harus bekerja sama dengan para fanatik itu? Tapi bagaimana jika mereka justru menantikan bencana ini datang? Bukankah mereka percaya bahwa mengorbankan seluruh umat manusia akan membawa mereka ke surga? Itu gila." Dalam kitab suci tertulis bahwa pada hari kejatuhan, dunia akan dilanda malapetaka besar. Gerbang neraka akan terbuka, iblis-iblis akan keluar, dan seluruh dunia akan diselimuti api. Hanya mereka yang taat kepada Tuhan yang akan diselamatkan dan masuk ke surga. Namun bagi anggota organisasi AI, masuk ke surga berarti melepaskan tubuh fana dan kembali menjadi energi, sama saja dengan kematian. Montesquieu menuangkan anggur lagi, lalu berkata pelan, "Slogan-slogan itu hanya untuk dikumandangkan. Aku tidak percaya Alexander ke-10 adalah orang gila seperti itu."
Jika dia benar-benar sebodoh itu, dia tidak mungkin bisa menjadi paus di Vatikan dan menahan kekacauan besar di dalam gereja Junzeng. Miwaide perlahan mulai tenang kembali. Ia menyipitkan matanya dan berkata, "Kita tidak bisa membiarkan mereka mengetahui ini lewat kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menggunakan pengaruh kita di berbagai negara untuk memastikan pemerintah-pemerintah besar memahami betapa seriusnya masalah ini. Nanti, kita bentuk pasukan gabungan yang kuat untuk pergi ke bulan dan mencari tahu penyebabnya." Sebelumnya, pihak gereja Junzeng juga pernah melakukan hal serupa. Ia kembali meneguk anggur tanpa rasa, menelannya bulat-bulat. Menurut kitab suci, hari kejatuhan seharusnya belum tiba secepat ini. Bahkan kekuatan rahasia di bawah tanah pun belum menunjukkan reaksi apapun. Mungkin situasinya tidak seburuk yang kita bayangkan. Karena jika benar ada bongkahan bulan sepanjang 100 km yang akan menabrak bumi, bahkan mereka yang bersembunyi di kedalaman bumi pun tidak akan bisa selamat. Kecuali, seperti bangsa Ihen, mereka bisa membuka ruang paralel sendiri. Namun menurut pemahaman mereka, entitas sekuat itu, makhluk ilahi tingkat dewa, tidaklah banyak, bahkan dalam rentang waktu 4,6 miliar tahun terakhir. Jika makhluk seperti itu banyak, bangsa Druid sudah lama punah dan tidak perlu lagi mengalami siklus kehancuran dan kelahiran berulang kali seperti sekarang.